Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Rifa MOW ya. Tadi ada saudari kita Kristen dan insya Allah setengah jam lagi dia akan masuk di sini. Namanya Kak Yuli, agamanya Kristen ya Bang Yonat ya. Iya, Kristen. Nah, agamanya Kristen dan dia ingin bertanya dan kita akan tunggu dia. Tapi tadi ada hal yang sudah aku kulik-kulik, sepertinya pertanyaannya tentang perwalitan. Nah, teman-teman, kemudian yang perlu teman-teman ketahui adalah kali ini tema aku terkorelasi dengan tema yang sedang viral saat ini, yaitu tentang Om Walid. Bagaimanakah pendapat Unirifa tentang Om Walid ya? Dan Unirifa sambil bicara akan tetap menunggu non-muslim untuk bertanya tentang Islam dan tetap akan membacakan komentar-komentar baik dari penghujat maupun dari yang non penghujat. Untuk apa? Untuk edukasi publik. Dan kembali lagi, Unirifa bukanlah orang Kristen yang diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya menggunakan metode mirroring dan juga dialektika lintas iman, menggunakan metode mirroring dan juga metode komparasi apple to apple. Dan seandainya ketika aku mirroring dan ternyata kalian ketampol sampai becek, maka jangan salahkan aku ya, salahkan mulut kalian yang tidak bisa berbicara pada tempatnya sehingga kembali kepada kalian. Aku berhak untuk memirroringkannya ya, karena aku bukan orang yang menyerang kalian, tapi aku berusaha untuk mengedukasi kalian. Oke, tema kita tentang sebenarnya poligami. Kenapa poligami menjadi salah satu tema yang sangat sering dijadikan syubhat oleh saudara-saudara kita Kristen? Pertama, ada doktrin dari mereka, teman-teman. Apa itu doktrin? Doktrin artinya adalah pengajaran yang dianggap benar berkaitan tentang politik dan juga agama yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan dan bahkan bisa jadi tidak terbukti, teman-teman, kebenarannya. Itulah doktrin. Kemudian dogma, bedanya adalah kalau doktrin ini lebih luas, dogma lebih dipersempit adalah opini. Salah satu doktrin adalah doktrin tentang Kristen Katolik, Kristen Protestan. Mereka punya doktrin-doktrin seperti orang Protestan dalam soteriologi Calvinis. Mereka punya doktrin kalau keselamatan itu adalah iman tanpa perbuatan. Atau di universalis punya doktrin bahwa keselamatan itu begini begitu. Nah, kalau dogma itu lebih spesifik, seperti dogma infalibilitas, di mana umat Kristiani dari kalangan Katolik percaya bahwa paus itu kalau mengajar tidak salah atau magisterium itu tidak salah. Nah, apakah itu diterima dalam ranah beragama umat Kristen? Iya, memang itu yang terjadi. Tapi dalam Islam seperti apa? Kita tidak boleh terdoktrin dan terdogma. Karena kalau kita terdoktrin dan terdogma, maka kita tidak memfungsikan akal kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertadabur, mentadabur, yaitu mengobservasi, mengamati dan belajar. Kemudian memerintahkan kita untuk ta'qilun, yaitu berakal, dan tafakur untuk berpikir. Bahkan dalam Islam sendiri menuntut ilmu adalah menjadi kewajiban bagi kita. Nah, tema kita adalah Yesus poligami dengan tanda tanya. Maka ini adalah bahan yang kompeten untuk dibahas oleh saudara kita, yaitu Yonatan Anda. Tapi saya bukan membahas tentang Yesus poligaminya. Saya lebih untuk membahas tentang poligami di dalam Islam. Nah, kalau kita bicara tentang fakta dan doktrin, ada saudara kita yang di bawah komen dengan akun di Berprimus, bedakan fakta sama doktrin. Kamu juga harus tahu apa itu fakta ya. Fakta kamu harus definisikan. Kalau kamu ingin saya membedakan, tentu saya insya Allah bisa. Masalahnya adalah kamu ngerti nggak apa itu fakta? Oke. Kalau kita bicara tentang poligami, teman-teman, poligami ini adalah sebuah sistem sosial ya, sistem sosial yang sudah berlangsung lama ya, sudah berlangsung lama bahkan sebelum Tuhannya umat Kristen dilahirkan di dunia, di mana data-datanya kita bisa dapatkan dalam kitab Perjanjian Lama, Bilangan 21, 15, 1 Samuel pasal 12 nomor 8, dan bahkan tokoh-tokoh Bible sendiri adalah orang-orang yang berpoligami. Yesus sendiri nenek moyangnya semua rata-rata poligami, seperti Yakub poligami dengan memiliki istri 4, yaitu Lea, Rahel, Bilha, dan Zilfa. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diakui sebagai nabi oleh ketiga agama, kecuali orang Kristen nggak tahu ya kalau dia adalah nabi, juga berpoligami bahkan punya gundik. Ya, Abraham alaihissalam itu poligami antara Hagar dan Sarah dan juga Ketura. Walaupun ada tafsiran di beberapa pendapat kalangan Yahudi mengatakan Ketura sendiri adalah Hagar ya. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa tokoh-tokoh yang berpoligami adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya kalau kita lihat tokoh-tokoh yang hebat dalam kitab sucinya umat Kristiani, seperti Solomon yang Tuhan menyukai dia. Begitu juga dengan Daud yang dipilih Tuhan juga berpoligami. Dan bahkan Dina Kuni, lucu sekali ceritamu tidak sesuai fakta. Aku nggak ngerti maksud kamu fakta apa, karena apa yang aku sampaikan ini tertulis dalam kitab kamu loh by the way.
Aku nggak ngerti orang Kristen di sini bilang aku bicara nggak pakai fakta. Kalau bicara pakai fakta, artinya kan aku bicara pakai data empirik. Mohon maaf, aku bicara pakai Bible kalian. Kalau kalian bilang Bible kalian nggak fakta, ya jangan salahkan aku ya. Aku bicara pakai ranah Bible kalian. Dalam Bible kalian itu Daud itu poligami sayang, ya. Solomon itu poligami sayang. Yakub itu poligami sayang, ya. Bahkan mohon maaf, Daud, Solomon itu adalah nenek moyang Tuhan kalian sayang. Ya, jangan mentang-mentang Yesus tidak menikah lalu kalian mengharamkan poligami tanpa dalil. Jangan dong sayang, itu artinya kalian sedang berusaha untuk menjadi Tuhan. Nah, lanjut ya. Teman-teman harus paham ya, poligami ini adalah hal yang sangat-sangat menjadi perdebatan antara Islam dan Kristen. Preti itu raja bu, ini ngeri sekali nih teman-teman. Seperti biasa orang Kristen gak baca Bible, gak tahu kalau Daud itu adalah Nabi. Astagfirullahaladzim. Untuk orang-orang Kristen, Bu Preti, Anda selamat, beruntung. Akhirnya Anda tahu, bertahun-tahun Anda didogma bahwa Daud itu bukan Nabi dan Raja. Akhirnya saya kasih kepada Anda bahwa ternyata Daud itu adalah Nabi dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 29-30. Beruntung kan Bu kenalan dengan saya Bu. Tahu kan kalau Daud Nabi kan Bu. Daud nama Nabi, Daud itu Nabi Bu. Jangan Ibu bilang bukan Nabi. Beruntung sekali Ibu nonton di komalnya Yonatan Nandar. Akhirnya Ibu tahu kalau ternyata Daud adalah Nabi. Dan akhirnya Ibu tahu kan kalau Nabi di kitab Ibu perbuatannya sangat tidak seronok dan tidak senonoh, ya. Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 28-30 saya bacakan. Oke, saya yang baca dari 29 aja ya Ibu. Saya nama ibunya adalah Ibu apa ini? Nama akunnya Ibu Preti, Preti Zinta kali ya. Yuk Ibu Preti, saya tunjukin ayatnya Bu Preti. Bu, disimak Bu, disimak yuk, disimak. Di sini belajar sambil menghibur diri Bu. Di sini kami mengajar sambil menghibur Ibu supaya Ibu bisa mendapatkan wawasan keilmuan yang dalam. Ya Ibu baca Bu, baca Bu, baca ya, dibaca. Sambil dibaca jangan lupa order produk SR12 Uniriva di mana banyak bahan stoknya ya. Dibaca Bu, apakah Daud itu raja atau nabi? Dia raja, kami tidak bantah karena nabi memang menjadi raja seharusnya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang apa nih Bu? Bu, ini apa Bu? Seorang, tetapi ia adalah seorang Bu. Bu, jangan pergi Bu. Bu Pret, Bu Pret, Bu Pret, jangan pergi. Dia seorang N-ana, B-I-B, labu kan nggak mungkin labu Bu. N-ana, B-I-B, Ba kan nggak mungkin Bu. Pasti Nabi. Pasti Nabi Bu sayang. Bunsai, dia Nabi. Jadi ternyata nabi-nabi di kitabnya Ibu itu bukan hanya poligami tapi juga ngambil istri orang ya sayang ya. Makanya hati-hati bawa tema Nabi Cebol itu bahaya, kalian nanti kehantam bertubi-tubi, ketepang nanti mukanya sama Uniriva. Ya, maaf ya, Uniriva bukan menertawakan agama kalian, tapi Uniriva menertawakan kalian yang bilang Daud itu bukan nabi tapi raja doang. Aduh mak Jang, jangan begitu ya, jangan begitu sayang ya, baca Bible. Baca Bible sayang, baca Bible biar nggak tersesat ya. Baik, kembali ke poligami. Di poligami ini adalah, perhatikan, saya akan hadirkan ayat. Walid nak Bu Preti nak tak? Walid nak Bu Preti boleh tak? Walid mau Bu Preti boleh tak? Nggak boleh kata dia. Bu Preti yang dicintai Walid, sebentar saya jelaskan dulu. Ini kalau mau naikkan orang, naikkan aja nih. Iya ya. Bu Preti yang dicintai Walid, saya akan menjelaskan konsep poligami di dalam Islam. Oke. Diizinkannya poligami. Bentar Ibu batuk dulu, Bu, batuk kelucuan dulu ya. Ada minum nggak sih? Batuk kelucuan. Aduh, nggak ada minum sayang. Minum minyak kemiri nggak? Boleh nggak minum minyak kemiri? Nggak usah. Jadi maaf ya, batuk. Jadi dalam Islam itu poligami itu bukan sesuatu yang diharamkan. Artinya tahu nggak?
kalau dilakukan sesuatu yang haram itu berdosa, Bu. Artinya kalau seorang laki-laki itu berpoligami itu nggak berdosa, asal dia memenuhi kriteria, yaitu mampu. Racun sembuh tuh batuk. Laming, emang gua ngikutin Tuhan lu. Bu Laming, jangan mentang-mentang Yesus suruh minum racun, saya disuruh minum racun, Bu Laming. Yang disuruh minum racun itu cuma orang Kristen untuk membuktikan keimanannya, kata Yesus. Juga Yesus yang mati diracun di tiang salib menurut Mazmur pasal 16 yang dikorelasikan dengan Matius, katanya itu adalah nubuatan. Jangan begitu, Bu. Jangan disuruh saya minum racun. Saya lebih baik minum kencing onta daripada minum racun. Ya, karena kencing onta setidaknya menyehatkan bukan mematikan. Au. Lanjut. Aku ngeselin ya, guys. Aku cuma pengen menghibur kalian biar kalian tuh nganggap tuh kalau bahas agama tuh juga asik tahu. Udah kakak sendwe aja dulu. Oke, kita jawab dulu. Ada Kak Erita, ya, ada Kak Erita. Idi, ngapain belajar kepercayaan Korifah? Ih, kok belajar nggak boleh sih Kak Erita? Emang Kak Erita bisanya cuma ngabisin duit suami nggak mau belajar? Beda kelas kita ya. Kalau aku mah senang belajar. Aku obrolan itu harus menambah 4 hal, Kak. Pertama harus menambah iman, kedua harus menambah ilmu, ketiga harus menambah uang, yang keempat menambah kasih sayang. Kalau nggak bertambah keempatnya, aku but ya gitu. Oke, kita sudah kedatangan tamu, ada John. Halo John. Halo. Muslim non Muslim John? Non-Muslim. Non-Muslim. Dari kalangan apa agamanya, brotherku? Kristen. Oke, selamat datang di room Yonatan Nandar, seorang evangelis Yonatan Nandar yang ditemani oleh Hihang Hyoheng bersama Uniriva, di mana tema kita sebenarnya poligami. Tetapi my brother dari kalangan Kristen boleh bertanya tentang Islam apa saja, tetapi kami juga berhak untuk tidak menjawab atau menjawab. Dan menjawabnya pun kami tidak bisa diintervensi. Mau saya jawab sambil pargoy, sambil geleng-geleng kepala, sambil ngapain, itu urusan saya, oke? Silahkan ditanya. Pertanyaan saya, mau nggak saya poligami? Nggak mau, kamu berkulup bau kayak risol basi. Kecuali kamu Islam kaya, ganteng, dan juga kamu sudah disunat. Karena kamu busuk itunya. Astaga, MU. Nanti aku mau lihat nggak? Ya udah buka dulu. Masalahnya, Ya. mau lihat nggak kalau saya udah disunat? Coba lihat kamu disunat. Wah, kamu disunat. Waduh, bahaya nih orang Kristen disunat, teman-teman. Orang Kristen disunat nih bahaya, teman-teman. Sebab kata Paulus, jikalau kau disunatkan maka tidak berguna lagi Kristus bagimu. Waduh, operasi dulu, Ding. Kamu nggak tahu Paulus bilang jikalau kamu disunat maka Waduh. Kami disunat. Loh, siapa yang suruh kamu disunat? Bukankah Paulus telah membatalkan hukum sunat? Enggak, emang disunat. Enggak kan kita nanti kita bahas itu di luar konteks itu. Jikalau kamu disunat, Yesus tidak berguna lagi bagimu, kata Paulus. Ini aku kasih kamu data deh. No. Aku bukan itu bicara sesuai. Anda di luar konteks. Galatia pasal ke-5 nomor 2. Kamu baca baik-baik, Walid. Sekarang. Anda kan kita membahas tentang poligami sekarang. Iya, tapi kamu mengaku bersunat. Aku cuma sebagai orang Islam yang baik, aku ingin saudara Kristen aku bertobat dari kesalahannya. Baca Galatia pasal 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu, John. Imbang susah payah, menang apa lagi? Enggak, sekarang kan kalau kita bahas itu tadi sunat ya oke, kita bahas ke sunat. Sekarang kan kita berbicara tentang poligami. Gimana sih? Ya udahlah ya, aku telah menyampaikan segala firman Paulus telah kusampaikan kepadamu, walaupun kau menolak itu bukan menjadi urusanku. Masuk neraka lah kau ya, karena kau telah bersunat. Itu kan iman saya itu. Iya, karena aku cuma ngingetin. Aku sebagai orang Islam baik kan pengen kalian itu bahagia. Enggak penting banget. Di sini room mengingatkan, tahu ini room orang-orang baik. Anda berbeda di sini. Apa sih? Ini Anda berbeda di sini. Loh, kok berbeda? Aku tak berbeda dimanapun berada. Aku selalu mengingatkan orang Kristen supaya ikut agamanya dengan baik dan benar loh. Gimana sih? Masalahnya Anda apa? Berbeda dengan saya yang harus. Emang berbeda, saya muslimah, kamu Kristen, saya menyembah Tuhan yang bukan manusia, kamu menyembah manusia. Perbedaannya ngapain Anda
Engkau dan aku memang berbeda. Kita tidak sedang ingin menyamakan perbedaan. Aku hanya mengingatkan engkau Nah, kita bahwa kembali engkau aja itu ke telah tema Anda bersunat. sekarang. Dan ketika engkau bersunat, menurut Paulus, engkau tidak ada lagi guna Kristus bagi engkau. Kenapa engkau malah marah sama aku? Dan aku hanya mengingatkan engkau supaya engkau cepat-cepat mencari ayam, daging ayam untuk cepat dioperasi supaya kau kembali berkulup loh adikku. Enggak perlu. Oh ya sudahlah. Ingat teman-teman yang satu kak, aku sudah mengingatkan dia ini ya, nanti kalau Enggak, seandainya enggak. Yesus mengusir Anda dia tidak bukan salah aku lagi ya. memahami Oke. konteks itu. Silahkan bertanya saja Walid. Iya, Walik nak, Dewi. Tanah lah awak tak bersunat. Awak bersunat tapi awak pemakan babi besok. Tanah. Tapi enak itu loh, enak. Bau. Tanah. Awak tak dilarang makan apa je tau. Orang Islam ada panduan-panduan makanan. Masalahnya, Anda jelek. Kalau aku jelek dua kali kau minta aku dari tadi. Munafik kali kau. Ya, itu kan sengaja, biar ini Iya aja. kan sengaja berarti kau menarik kok. Menurut kau aku menarik. Makanya kau dari Enggak, tadi minta aku Anda dipoligami nggak lah. lain dengan Kalau Anda memang jelek nggak layak kenapa serius. kau minta? Enggak, kan saya mau ini minta Udahlah esensi John, dari jujur poligami aja itu. lah. Kau tertarik dengan wanita Islam Enggak, karena saya kami pengen aja, bersih-bersih. pengen tahu aja tadi kan Anda berbicara tentang poligami. Kan aku juga kau yang minta, aku yang tolak, kau pula yang baper, Dek. Udahlah, Dek. Memang aku tak bisa dengan orang Kristen. Kenapa? Ya, Tuhan kita bentar. beda. Tuhan kau Waduh, manusia bisa mati. tunggu, Sorry, nanti Dek ya. kita Maaf, Dek. Gini, lanjut. Dek ya. Dek, kenapa orang Islam tidak akan menerima? Kenapa kau pergi, Dekku? Kau tinggalkan aku setelah kau minta aku? Aku belum menjelaskan kenapa aku menolak kau. Iman kita beda, Dek. Tuhanmu manusia yang bersunat, Dek. Sementara aku mencari pria bersunat. Kau menuhankan pria bersunat. Aku ingin punya suami bersunat, Dek. Beda kita, Dekku. Sementara kau tidak boleh menurut Paulus bersunat. Kau tetap bersunat. Kau masuk neraka menurut Paulus karena tidak berguna lagi Kristus bagimu. Kau menuhankan laki-laki bersunat. Aku ingin mempersuamikan laki-laki bersunat. Beda kita, brother. Walid nak Dewi boleh tak? Silakan yang mau bertanya. Di sini edukasi sambil menghibur ya guys, nggak boleh tegang-tegang banget. Kenapa? Nanti Walid datang ya. Di sini tempat kita belajar sambil berhibur diri asal tak menghujat. Kalau kalian menghujat, mohon maaf, I punya paku kat sini bisa kecabut. You I tak habis yo nanti ya. Satu gereja you nanti nyesal kalau menghujat Nabi I, oke? Ayo silakan Walid naik ke atas. Nak Rifa, sini naik ke atas. Naik ke atas, tanya aja lah. Tak usahlah banyak cerita. Nak saya pula. Dengan saya ni syarat satu. Selain bersunat. Mampu. Kalau tak mampu jangan tanya-tanya I. Hey. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Bukan cuma sekedar bersunat. Harus mampu. Dan menyembah hanya kepada Allah. Ya. Ni Kak Iqbal mau naik apa nih? Ni Walid naik nih. Assalamualaikum, Walid atau non Walid? Waalaikumsalam. Apa tuh Walid? Oke. Walid adalah nama pemeran film di mana dijadikan syubhat oleh banyak orang dikarenakan kelakuan bapak tersebut memperlihatkan orang beragama tapi kelakuannya busuk. Ya, seperti pastor-pastor di gereja yang mencobol anak-anak kecil, terlihat beragama tapi mengorbankan banyak orang. Macam itulah Walid. Awak Walid ke? Tak. Awak nak saya? Awak nak saya ke? Ini judulnya Ini Walid. apa? Judulnya poligami, Pak. Bapak Islam atau Kristen? Bapak Islam atau Kristen? Islam dong. Oh, Bapak Islam. Oke. Bapak mampu poligami? Kalau mampu boleh poligami, kalau tidak, tidak. Kalau di Kristen, Pak, mereka nggak mampu poligami ya. Karena tak kuat mereka. Ya, mereka tak kuat. Oke, kita sapa dulu Rambang Prabu. Rambang Prabu Muslim non-Muslim? Wali kalau ada yang tanya, Wali. Oke. Pak Rambang ada yang mau... Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rambang ada yang mau disampaikan karena teman-teman jangan lupa nanti Mesia X Unirifa akan menampilkan apa kaitan Walid dengan Mikana ya. Nanti kita bahas di Mesia X Unirifa, teman-teman di YouTube juga. Pak Rambang di sini ya, di sini non muslim bertanya, ada yang mau disampaikan mungkin Pak Rambang? Saya muslim poligami ya. Kita bahas poligami dan ini boleh ditanyakan oleh orang non muslim. Kalau Bapak tahu, saya tanya lah, Bapak tahu kan bagaimana konteks poligami dalam Islam?
Enggak, cuman ada pertanyaan sedikit lah, Mbak. Aduh, kalau orang Islam ini tanya sama ulama sebetulnya. Kalau sama saya harusnya Bapak, saya mahasiswi loh Pak. Masa Bapak nggak malu nanya sama mahasiswi? Enggak apa-apa. Masih biasa ya kita sudah. pintar. Nggak juga, Mikana itu nggak pinter tuh. Tuhannya manusia. Iya. Nabi Muhammad itu poligami. Oh iya dong. Beliau Sekarang kita monogami itu, selama 25 tahun, bentar. kemudian poligami. Ini lucu nih, orang Islam nanya Nabi Muhammad poligami. Pak, saya ragu dengan keislaman Anda, Pak. Pertanyaan Anda itu pertanyaan yang tidak relevan untuk orang Islam. Kenapa? Masa orang Islam tanya Nabi Muhammad poligami? Nggak kan lucu? Aduh, ya Allah. Sekarang silakan, gini, Pak. yang saya nanya itu, Nabi Muhammad itu menikah kembali itu setelah istrinya meninggal apa enggak? Ya apa urusannya dengan saya? Emang apa masalah kita? Di antara kita berdua tentang Nabi Muhammad menikah, istrinya meninggal atau apa? Masalah kita apa, Pak? Berdua? Ini Apa kan polemik? poligami kan? Iya, masalahnya apa? Dengan Anda masalahnya apa? Poligami ini Anda bermasalah dengan poligami? Enggak, cuma nanya aja. Cuma nanya. Iya Pak, pertanyaan itu ada 4 hal biasanya Pak. Satu karena tidak tahu, kedua ingin menguji, ketiga itu karena apa namanya? Karena ingin menyapa seseorang yang kenalan. Yang keempat saya lupa tuh, ada 4 tuh biasanya. Apa alasan orang bertanya? Nah, saya tuh menunggu orang bertanya ingin tahu. Orang gila, Dek. Banyak tanya gitu ya, banyak tanya. Nah, yang pertama ini yang saya ingin nih bertanya, ingin untuk betul-betul ingin tahu. Tapi kalau pertanyaan menguji boleh sih bertanya menguji ke saya asal dosen, asal lebih pintar dari saya. Tapi kalau pertanyaan Bapak bukan karena ingin tahu, kayaknya nggak usah bertanya Pak. Bapak kan Islam tuh. Aneh Bapak bertanya ke saya Nabi Muhammad itu poligami suaminya. Bapak nggak tahu kehidupan Nabi kita Pak? Belum seberapa tahun, Mbak. Ya Allah Mbak ya kan Rahman. gitu. Ya. Pak gini Pak, saya harus kuliah dulu untuk bisa mendalami Islam. Maka Ya. belajar itu kewajiban. Saya belum punya kredibilitas untuk mengajar umat Islam. Nanti kalau sudah muncul legalitas saya berhak mengajar di ruang publik. Saya mengajar oten boleh Pak. Kenapa? Karena Allah katakan mereka itu, mohon maaf nih, ya bahkan seperti hewan ternak. Saya sebagai pengembala nih menyeru, nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak kan Islam, apa masalah ingin Bapak tanya tentang poligami? Tanya sama guru fikih. Saya seorang mahasiswi komunikasi penyiar Islam. Saya boleh berdialektika, tidak boleh mengajar orang Islam. Nanti saya menyalahi aturan dalam ranah intelektualitas. Maka Bapak kalau ingin tahu hukum, fikih dan segala macam tentang poligami, Bapak tanya sama ulama kita. Salah satu ulama yang saya rekomendasikan, cari nama akunnya Najah Media Channel atau Ustadz Wafi namanya. Guru saya dan guru Bang Hihang Hihong ini. Enggak, sebenarnya pertanyaan saya itu enggak ribet-ribet loh Mbak. Maksud saya Enggak itu ada urusan sama saya sih mau pertanyaannya ribet. Enggak, saya di sini untuk ngajarin non muslim tentang Islam, Pak. Bukan ngajarin orang Islam tentang bagaimana cara jadi Islam. Karena saya nggak punya kapasitas ngajarin orang Islam. Jadi yang di atas saya ini non Islam semua ini. Mereka semua Islam, tapi mereka nggak boleh ngajarin orang Islam karena mereka ini adalah calon-calon walid. Calon walid. oh iyalah saya turun kalau gitu, kalau calon walid ya. Siap, makasih Pak Rambang. Bapak kalau mau belajar saya sarankan itu di pondok pesantren ya, ketemu ulama-ulama gitu. Ya, yang bertiga ini calon walid ya Pak, jangan diganggu mereka. Nanti Bapak digigit, diisep ubun-ubun Bapak nanti ngeri. Saya aja takut sama mereka bertiga ya Pak. Apalagi yang di tengah tuh Pak. Ini tengah tuh ngeri tuh, yang hihang-hihong itu. Hihang-hihong itu ngeri tuh Pak. Takut itu, saya aja takut sama dia. Halo Mr. R, Muslim non Muslim? Muslim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Komal Edukasi Lintas Iman terkhusus untuk kawan-kawan kita non-muslim dari kami para apologet. Dan bukan Komal untuk membahas internal Islam. Karena kalau mau internal Islam silakan ke Mama Dede, Ustadz Wafi, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Khalid Basalamah. Karena saya juga belajar sama mereka ya di online. Tapi secara akademik saya belajar di kampus umum. Mau pondok pesantren silakan kalian pergi ke pondok pesantren Sidogiri atau ke pondok pesantren Ustadz Wafi. Ya bayarnya nggak terlalu mahal, bisa tinggal di situ, bisa dibantu sama Ustadz Wafi juga belajar apologetika. Ya begitu. Pak mau naik ke atas ada apa? Tadi yang naik itu barusan debat dengan saya beberapa waktu lalu. Kenapa berdebat? Jadi itu dia oten, Mbak, bukan Islam. Oh, jadi saya nggak peduli mau di oten, hantu belau, saya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa Pak, nggak usah dibahas, biarin aja. Manusia. Ini Dek, ada pertanyaan Dek. Oh iya, silakan Pak Jangan Walid. juga standarnya. Ya, sebentar sebelum ke Pak Walid Mesia, ke Pak Walid Mr. R dulu. Pak Mr. R ada yang mau disampaikan mungkin?
sebelum saya turunkan? Enggak sih, saya juga cari Oten juga sih, Mbak. Oke, silakan Pak berburu Oten ya. Kita sedang menunggu Oten, bukan berburu Oten ya. Ada di pasar banyak Oten. Oke Pak, sehat selalu. Semoga Allah menyertai Anda dan membuat lisan Anda menjadi asbab orang menjadi Islam ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Walid mau tanya apa? Pak Walid nak Dewi tak? Itu mengenai apa namanya poligami. Itu apakah orang ustadz atau orang Islam biasa bisa? Di situ sebenarnya nggak ada di situ. Kalau kita baca surah An-Nisa ya, sebentar ya Om Walid ya, saya bacakan ayat. Saya pakai ayat ya jawabnya ya Om, saya nggak boleh asumsi. Nanti saya dipecat dari fakultas saya nanti ya. Saya bacakan dan saya ambil sumbernya, literaturnya itu dari Al-Manhaj ya. Kenapa saya mengambil 3 sumber dalam website dan situs, ada Muhammadiyah, NU dan Al-Manhaj, karena saya agak percaya gitu. Dan kalau mau dikritisi juga boleh. Dan ini ditulis oleh Abu Hafsah Usama bin Kamal bin Abdi Razak ya. Nah, di situsnya adalah situs Al-Manhaj teman-teman, almanhaj.org ya. Dalil-dalil poligami dulu kita bahas. Pertama adalah dalam surah An-Nisa ayat ketiga. Kita baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka kawinilah satu saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak melakukan aniaya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara poligami ini solusi, bukan perintah. Karena perintahnya adalah nikahi satu saja. Karena Allah tentu tahu siapa kita sebagai manusia. Nah, saya bacakan asbabun nuzul ayat ini supaya Pak Walid paham kenapa ayat ini boleh ada tahu. Ingat Pak Walid ya, bahwa poligami itu bukan hal baru ketika Islam muncul loh. Justru Islam itu membatasi poligami, di mana poligami dalam sistem budaya masyarakat baik Yunani kuno, Mesir kuno, Yahudi dan segala macam itu mengizinkan poligami. Tapi Islam membatasi. Nah, dalilnya mana? 2, 3, 4. Artinya justru dibatasi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair. Ia menuturkan, saya bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, ia menjawab, wahai keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam menyediakan walinya, sedangkan harta perempuan yatim ini bercampur dengan harta walinya. Selain itu, mereka dilarang menikahi perempuan yatim itu kecuali bila berlaku adil kepada mereka dan memberikan kepada mereka mahar yang layak. Artinya ini melindungi anak yatim dari kezoliman suaminya, karena anak yatim ini ketika punya harta, itu hartanya bercampur dengan orang tuanya, dengan walinya, dengan wali, harta wali. Nah, serta mereka diperintahkan supaya menikahi wanita-wanita yang mereka senangi selain wanita-wanita yatim daripada berbuat zolim. Jadi awak Pak Ci, kalau awak misalkannya menikah dengan anak yatim, lebih baik awak nikah dengan 2, 3, 4 perempuan tahu, daripada awak menikah dengan satu anak yatim, karena takutnya kezoliman yang terjadi nanti berumah tangga itu potensi berdosanya lebih besar daripada awak menikah dengan anak yatim yang nanti akan teraniaya gara-gara awak ya. Nah, bentar belum selesai. Belum selesai. Urwah menuturkan bahwa Aisyah mengatakan, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW setelah ayat itu turun, lalu turunlah firman Allah. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Surah An-Nisa ayat ke-127. Aisyah melanjutkan radhiyallahu anhu ya. Radhiyallahu anha ya. Allah berfirman dalam ayat ini, sedang kamu ingin mengawini mereka. An-Nisa 127. Karena salah seorang dari kalian tidak suka menikahi wanita yatim yang menjadi perwaliannya jika hartanya sedikit dan kecantikannya kurang. Oleh karena itu mereka dilarang menikahi wanita yatim. Nah ini kan artinya daripada menzolimi wanita yatim ini dengan nanti tidak bersyukur kepada Allah segala macam, maka mereka dilarang menikahi wanita yatim yang mereka menyukai harta dan kecantikannya kecuali dengan adil, karena mereka tidak menyukai wanita yatim jika hartanya sedikit dan kecantikannya kurang. Kasihan anak yatim ini sudah tidak punya ayah, akhirnya terzolimi oleh suaminya. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, makna firman Allah 2, 3 atau 4
Surah An-Nisa ayat 127, yakni nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka. Jika salah seorang dari kalian suka, silakan menikah dengan 2 wanita. Dan jika suka, silakan menikah dengan 4 wanita. Asal awak mampu tak? Nanti awak tak mampu nak nikah dengan 4 perempuan, kasihan itu perempuannya. Al-Faqurazi berkata, dibolehkan menikah dengan 2 wanita jika suka, 3 wanita jika suka, jika 4 jika suka. Dibolehkan menikah sejumlah ini bagi siapa yang suka. Jika dia takut tidak dapat berbuat adil, cukuplah dengan 2 orang wanita. Dan jika dia masih takut tidak dapat berbuat adil di antara keduanya, maka cukuplah menikah 1. Ya, Om jangan sampai 4. Kalau Om mau poligami 2 aja ya. Kalau lebih dari 2 itu nanti Om nggak sanggup. Ya, karena belanja perempuan mahal Om sekarang ya. Ada pertanyaan Om? Iya, jadi di sini kalimat berlaku adil itu sangat penting. Itu berlaku adil, apakah dengan 1 istri juga kita nggak bisa berlaku adil? Belum tentu. Buktinya banyak kan istri-istri terzolimi, walaupun dia cuma 1 istri saja. Jadi sebenarnya kan kemampuan itu bukan pada istri Om, kemampuan itu pada yang menikahi, dan yang merasakan keadilan itu yang dinikahi. Saya kasih contoh gini, kalau Om misalnya punya 2 istri, istri yang 1 dikasih uang belanja 5 juta, istri yang 2 dikasih belanja 10 juta, karena punya 2 anak. Apakah itu adil? Sebenarnya secara esensi adil, karena yang dimaksud dengan adil itu sesuai dengan porsi. Justru kalau setara nanti nggak adil jatuhnya. Kenapa? Yang 1 anaknya 2 dikasih 5 juta, yang 1 dia sendiri dikasih 5 juta. Udahlah istri pertama hidup susah bersama dia di awal-awal. Aduh, kenapa keben aku? Halo? Oh iya, dengar. Loh, kenapa aku menghilang dari peredaran? Gak apa-apa, mendingan begitu, bagus. Oh iya. Aku tidak kelihatan guys. Aku menghilang dari dunia pertok-tokan guys. Aku menghilang guys. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau kita ambil kalimat adil ini bisa juga 1, tapi kita nggak. Ya bisa. Om nikah setengah perempuan. Jangankan 1 Om. Om sebelah perempuan Om nikah ini. Tapi tidak memberikan hak-haknya. Ya nggak adil lah Om. Misal Om cuma menikah dengan sebelah wanita gitu, hidup dia kan cuma sebelah doang tuh. Nggak diberikan hak-haknya. Ya berdosa lah Om. Gitu. Paham Om? Bagaimana kalau saya dulu artinya gini, kita sebagai muslim dan kita menolak ayat ini, apakah berisiko buat kita itu apa itu dia? Ya menolak, masa menolak syariat Allah aja. Gini, menolak maksudnya tuh gini loh. Ini kan bukan perintah wajib. Maksudnya gini, ini kan bukan kewajiban. Om tidak diwajibkan poligami kan? Om hanya diizinkan poligami, bukan diwajibkan. Jadi kalau Om nggak poligami juga nggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan ini bukan firman Allah atau ini hukum yang tidak benar, baru Om berdosa. Tapi kalau Om tidak mau poligami juga nggak apa-apa. Itu hak Om. Jadi kalau Gitu. kita sebagai muslim yang kita lihat orang poligami, seharusnya kita bersyukur dia bisa ya gitu kan. Artinya kita nggak perlu ini kan, nggak perlu pasti dia nggak berlaku adil atau kita Gini. Kalau kita lihat orang poligami misalkannya, lalu sudut pandang kita seperti apa? Begini, ada 2 kemungkinan. Pertama, dia adalah orang yang hebat karena mampu, dilihat dari situasi kondisi keluarganya ya, karena istrinya tidak masalah, ngapain kita yang harus ngurusin. Tapi kalau kita lihat terjadi kezaliman di situ, kita juga boleh beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi beramar ma'ruf nahi mungkar itu ya kita menyampaikan kebenaran dan menolak yang disebut dengan kemungkaran. Tapi kita harus punya hak juga gitu loh. Karena setiap kita itu kan ada hak-hak yang terdekat menasihati siapa. Yang penting kan nasihati diri kita dulu sendiri kan. Katanya Uli hilang loh. Makanya. Ada. Aku ada kok. Aku juga bisa lihat diri aku kok. Ada aku guys. Kalian ini bilang hilang. Ada aku di sisi kalian guys. Aku ada di samping kalian tuh. Ih, ada kan? Ada kan? Kelihatan nggak? Iya lihat sih. Cuma mereka di bawah bilang hilang. Ya udah. Jadi gitu. Jadi Pak Walid, poligami ini menjadi syubhat buat orang Kristen karena mereka mengklaim mereka tidak diizinkan poligami Pak Walid. Menurut mereka.
Tapi pada dasarnya tidak ada larangan dalam kitabnya orang Kristen untuk poligami. Ya jadi sesama, kalau menurut mereka oke lah, kita nggak pusingin. Yang kita kembali itu kita belajar, ya, bagi pandangan kita dulu sebagai seorang Muslim itu dia. Iya, jadi ingat ya, harus dipahami satu hal. Hukum dasar segala sesuatu itu boleh sebenarnya. Paham nggak? Hukum dasar. Tahu nggak? Hukum dasar tuh semuanya tuh boleh. Ketika sudah dilarang, maka menjadi haram. Ketika diperintahkan menjadi wajib. Hilang katanya di bawah. Hilang mulu gue ah. Nggak asik nih Walid ah. Udah gini aja, ciut aja Bang Yonat. Nah gitu. Jadi hukum dasar itu kan semuanya kan boleh. Kecuali dilarang. Kalau sudah dilarang, maka menjadi haram untuk dilakukan. Nah, di poligami ini sejak Islam yang bersama Nabi Muhammad hadir, itu tidak ada larangan. Bahkan dalam bilangan 21 nomor 15 itu diatur. Yahudi sendiri tidak mengharamkan. Artinya begitu. Nah, tapi di Islam diberi batasan. Nah, Islam ini kan agama yang ada syariat. Yang mana syariat ini adalah memaksimalkan, meminimalkan, membatasi. Maka batasan di Islam itu boleh kalian suka dengan 2 perempuan nikah, tapi batas maksimalnya 4. Tapi kalau kalian mampu. Kalau tidak mampu dan kalian kan tahu nih, Oom kan tahu kekuatan Oom sendiri nih. Apakah Oom cukup finansial untuk membagi kedua istrinya makan dan kebutuhannya? Apakah Oom secara secara fisik mampu memuaskan kedua istrinya nanti? Yang tahu itu istri Oom atau Oom? Ya Oom yang tahu. Maka ya Oom yang ambil kesimpulan dan keputusan. Gua mau nikah 1 atau 2 nih? Karena justru takutnya Oom nikah 1 tapi hasrat Oom menggebu-gebu, uangnya terlalu banyak, nanti Oom selingkuh sana sini, ya mending Oom poligami. Oom kan punya hak atas diri Oom. Ternyata Oom orang yang mohon maaf nih. Ternyata Oom yang orang yang punya kekuatan super, laki-laki yang memiliki keperkasaan, kemudian harta bendanya banyak, kemudian juga orangnya aktif ya, lenting sana lenting sini, punya istri 1. Tidak terhandle sama istri. Akhirnya karena Oom manusia biasa, akhirnya Oom pergi cari perempuan murahan. Oom beli perempuan. Jatuhnya Oom berdosa. Tapi ya, kan ada solusi. Lihat dari apa namanya, profeta kita, apa namanya, nabi kita itu dia berpoligami itu untuk dakwah loh, saya lihat itu dia. Oh jelas. Karena yang muda itu untuk menghafal ayat-ayat loh. Kalau kita tanya tentang motivasi Rasulullah SAW itu berpoligami, itu semuanya wahyu Allah. Artinya memang Allah sudah mengizinkan beliau, seperti kenapa beliau menikah dengan Zainab binti Jahsy untuk membatalkan tradisi orang Arab diharamkan menikah dengan mantan anak angkat. Maka pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy itu membolehkan, membatalkan hukum tradisi bahwa boleh ternyata menikah dengan mantan anak angkat boleh, karena anak angkat itu nggak ada kaitan darah dengan si yang bapak angkat. Begitu juga dengan pernikahan dengan Sayyidah Aisyah, para ulama dan orang-orang soleh berpaham bahwa pernikahan dengan Sayyidah Aisyah itu karena mencetak Sayyidah Aisyah menjadi ulama, dan pada faktanya memang jadi ulama, manfaatnya untuk para wanita ketika ingin tahu bagaimana tentang Islam gitu. Karena Rasulullah sendiri adalah laki-laki pemalu, kalau berbicara tentang kewanitaan beliau tuh pemalu gitu. Jadi memang betul kalau kita bicara motivasi Rasulullah pastilah kebaikan semuanya Om, nggak ada yang sia-sia gitu. Ya, saya baca dulu ya. Wah Islam ajaran selangkangan. Saya kasih 1 data ya. Izin ya Om ya, maaf ya Om ya. Kita mau kasih ilmu dulu buat si Wawa ini. Wawa, ajaran selangkangan itu maksudnya apa sih? Bentar Bang Firman Kobra ya. Wawa, kalau yang dimaksud ajaran selangkangan itu begini nggak kira-kira menurut kamu ya? Contoh nih, ajaran yang tiba-tiba membahas tentang sesuatu yang nggak ada kaitan dengan selangkangan, tiba-tiba bahas selangkangan, baru ajaran selangkangan. Contohnya gini nih, aku kasih kamu data.
Jadi kamu tahu nggak ada sebuah kisah dalam Ulangan pasal 25 nomor 11. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kepotong tangan perempuan itu. Ini baru ajaran selangkangan. Kenapa? Ini masalah tentang bertengkarnya suami dengan temennya loh. Tiba-tiba kenapa bahas selangkangan? Iya loh, Tuhannya error loh di situ. Ish, jangan gitu, jangan bilang Tuhannya error, nggak baik. Shh, Enggak, kan jangan. itu kan perkelahian. Tidak. Yang harusnya kan bahasnya kan Iya. perkelahian. Iya Om, Kenapa ya harus Om. masuk ke situ dia? Makanya itu yang saya bahas Om, kan mereka bilang kan Islam itu ajaran selangkangan. Saya justru mau nanya nih, yang justru yang ini yang aneh. Kenapa ketika membahas perkelahian kok ngebahasnya kemaluan gitu? Iya Itu loh. baru ya lucu. Ya nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa lah, itu ajaran Kristen kok. Kita tidak bisa untuk mengintervensi ajaran orang lain. Kita hanya bertanya, kalian jangan menghujat deh saran aku. Kenapa nanti segereja kalian malu? Karena aku kalau udah mengkomparasi itu biasanya ngilu ginjal kalian ya. Oke, kita sapa tamu kita Om Mesia. Om Mesia sudah paham esensi poligami? Coba sapa dulu Firman. Iya. Om kalau ditanya paham nggak paham nggak mau jawab. Ih, aneh Om nih. Halo Rudi. Halo Rudi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ya Rudi ya, komal ini kita spesifikkan untuk orang-orang nonis untuk bertanya tentang dialektika lintas iman. Dan yang Islam di sini ya kalau mau jadi narasumber boleh asal kredibel, tapi kalau ingin bertanya saya sarankan ya tentang dialektika lintas iman, bukan tentang hal-hal berbau fikih atau ilmu-ilmu mendalam tentang Islam, karena saya tidak kredibel tentang hal itu. Oke. Kemarin saya juga ada naik ke ini, ke Bang Landar juga sih Kak. Saya mau alap kemarin. Apa ya? Kalau mau Allah boleh, mau memperdalam tentang Islam tapi hal-hal dasar ya, bukan hal-hal mendalam. Kalau tentang pernikahan tadi Kak, dibahas kembali dong. Ya, yang bagian mananya, poin mananya? Karena banyak nih Karena selama ini kan- spektrumnya. Iya, karena selama ini kan Islam atau Nabi Muhammad tuh dituduh ya merit terus gitu lah Kak, nikah terus. Enggak juga sih, enggak nikah terus kok. Nabi Muhammad ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah 25 tahun monogami kok. Justru ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat baru menikah beliau dengan perempuan-perempuan janda. Dan pernikahan beliau dengan Sayyidah Aisyah itu juga bukan karena beliau berhawa nafsu kepada Sayyidah Aisyah, tapi memang Allah mengisyaratkan harus menikah dengan Sayyidah Aisyah karena Sayyidah Aisyah tidak dinikahi baginda, dia akan menikah dengan laki-laki lain. Bukannya gini ya Kak, kalau pemahaman saya sih Kak, jika mampu aja sih Kak, kalau jika mampu, Allah bilang jika mampu lebih dari 1 kan, 2, 3 atau 4. Yang pastinya tuh, kalau bagi saya sih nggak mampu Kak, otomatis kembali ke 1. Iya, kalau nggak mampu satu aja Bang, ngapain banyak-banyak nih sama kayak saya. Iya Bang Rudi, ada juga satu yang nggak mampu loh. Banyak yang nggak mampu satu. Iya. Contohnya dalam kehidupan aku. Gimana? Lanjut bang. Iya, jadi Islam sedemikian canggihnya ya, dia taruh kalimat adil situ, buat kita orang yang berpikir bahwa kita punya istri satu, kita sudah berlaku adil loh. Hati-hati di situ loh kita. Oh enggak. Satu aja kalian bisa jadi walid kok. Kalian punya satu istri bisa jadi walid kok. Kenapa? Karena ketika kalian menikah dengan satu istri dan kalian tidak memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat, maka kalian zolim, kecuali memang dalam keadaan tertentu, situasi tertentu, dan itu kembali kepada ujian perumah tangga itu. Karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin buat perempuan. Kebutuhan itu adalah kewajiban yang harus diberikan, ya, itu hak dari perempuan. Kenapa? Ijab kabul itu kan aku nikahi, lalu orang tuanya memberikan kepada kalian jabat tangan orang tuanya, artinya aras bergoncang pada waktu itu ketika kalian mengambil tanggung jawab si orang tua untuk memberikan bertanggung jawab tentang perempuan ini. Islam begitu, ada serah terima antara orang tua yang telah membesarkan anaknya bertahun-tahun ke tangan kalian, tiba-tiba kalian tidak bertanggung jawab kepada anak ini, kalian menyakiti orang tuanya dan kalian itu kalimat adil yang ditaruh di situ itu maknanya kencang loh ya. Maknanya dalam, kencang ya, mungkin bahasanya sama aja, tapi yang penting memang dalam Islam itu kita diperintahkan adil Om.
Wow, Islam keren habis Islam. Masya Allah. Ya, makanya saya tetap jadi Islam. Kenapa? Karena kalau saya sebagai perempuan ya, ini mohon maaf nih, kita mungkin dari sisi terbalik nih. Kalau saya punya suami, saya pengen punya suami terbaik. Siapa sih perempuan yang tidak ingin punya suami terbaik, terkuat, terperkasa, terganteng, terkaya, dan ter. Itu natural gitu. Nah, tapi harus dipahami, ketika punya suami ter ini, yang pertama adalah banyak yang suka. Yang kedua adalah takutnya kalian nggak sanggup handle, karena kalian belum tentu perempuan ter. Maka ketika saya menikah dengan laki-laki yang mampu menghandle lebih dari satu wanita, artinya saya punya suami berkualitas. Harusnya kebanggaan dong bagi saya. Justru kalau saya punya suami satu aja dia nggak sanggup hidupin, berarti saya punya suami yang tidak berkualitas. Gitu ya. Jadi kalian yang non muslim jangan mengambil sudut pandang kalian sebagai orang Kristen ketika melihat, nih mohon maaf yang cewek-cewek Kristen ya, kalian karena lihat suami kalian lalu kalian lemparkan ke Islam. Di Islam nggak boleh laki-laki nggak menafkahi, itu nggak boleh, berdosa. Laki-laki tidak perkasa itu tidak boleh, bahkan dianjurkan untuk belajar menjadi laki-laki sejati sejak dini. Makanya ada sunnahnya tuh diajarkan berenang, memanah, dan juga menguasai alat senjata, karena dia kan jadi pemimpin dan penjaga keluarganya. Nggak boleh main make up ya, barang siapa yang menyerupai laki-laki dan perempuan itu tuh nggak boleh. Jadi laki-laki di Islam itu memang dididik untuk menjadi laki-laki seperkasa itu ya, makanya lagi bete itu nggak boleh. Jadi hal sedemikian sesederhana jadi seorang suami punya satu istri, tapi dia diranjang, suaminya keluar, istrinya nggak keluar. Di situ nggak adil juga, jangan dibahas di situ, jangan dibahas di sini. Diam Om ya, kita nggak usah bahas itu ya. Itu bahas nanti di dalam biologi Om. Kita bahas yang lain ya Om ya. Oke Om, terima kasih Om, pertanyaannya cukup menakutkan. Kita sapa tamu lain ya Om ya. Jadi gitu teman-teman ya, kita membahas. Jadi di Islam itu, di dalam Islam itu Allah itu memberikan, kalau dia perintah maka itu menjadi kewajiban, kemudian kalau dia dilarang maka menjadi keharaman. Jadi segala sesuatu yang tidak dilarang kemudian tidak diperintahkan berarti hukumnya mubah. Nah pertanyaannya, ketika orang Kristen mengatakan bahwa mereka dilarang poligami, itu pertanyaannya larangannya di mana? Begitu, itu pertanyaan. Karena dalam sistem agama mereka juga ada kok poligami, bahkan tokoh-tokoh Bible mereka itu semua rata-rata poligami. Kalian sesat kok mau dipoligami, Preti. Sarah itu poligami. Ribka nggak poligami ya, karena nggak tertulis. Lea, Zilpa itu poligami ya. Apakah mereka sesat? Kita aku turunin ya. Nah, yang sesat itu adalah orang-orang yang membatasi apa yang tidak dibatasi oleh Tuhan. Contoh, katanya dilarang poligami, dalilnya mana? Nggak ada. Itu baru sesat. Ya, lagian Kak Preti, jangan kakak samain suami kakak sama laki-laki Islam kebanyakan. Kakak kalau seandainya datang nih ya ke daerah-daerah seperti Afrika, Arab, atau ya mohon maaf nih ya, jangan kakak samakan porsi suami kakak dengan mereka. Kakak juga harus tahu diri lah. Mungkin suami kakak, wajar kakak tidak menginginkan suami kakak poligami karena kakak sendiri aja nggak dibiayai dengan baik. Maka kakak memandang suami kakak itu disamakan dengan orang lain. Nggak bisa, nggak sama Kak. Nggak semua sama. Contoh kayak Mat Peci itu istrinya 2. Mereka bahagia-bahagia aja. Kenapa kakak yang sibuk kalau Mat Pecinya sanggup? Tapi kalau kakak bilang ajaran itu ajaran sesat, ya udah kalau gitu kakak bilang Tuhannya perjanjian lama itu sesat. Karena dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8, Tuhan perjanjian lama sendiri yang telah memberikan istri Saul kepada Daud. Kakak mau bilang itu Tuhan itu penyesat. Kok begitu? Masa gitu sih konsepnya? Oh kalau kakak bilang itu kan dulu, ya tetap aja berarti Tuhan pernah sesat gitu. Aduh. Kreatif pemula, nggak perlu izin istri pertama kalau mau poligami. Silahkan nggak izin istri pertama, tapi ingat, istri juga berhak untuk memperjuangkan hak-haknya. Ya, ingat loh. Perempuan itu berhak untuk menjadi Sayyidah Khadijah dan berhak untuk menjadi Sayyidah Aisyah. Karena pernikahan itu pilihan. Perempuan dalam Islam ketika merasa terzolimi, dia boleh
mengajukan khulu. Ini loh. Nah, armas konsepnya lebih ke perasaan. Kalau perasaan itu gimana? kita nggak bisa ngomong. Itu perbedaan Itu setiap nggak orang. mana? Itu nggak perlu izin istri itu gimana itu dia? Kok bisa Jol? Ya, maksudnya Punya tidak rumah tangga yang nggak ada berdosa. komunikasi. Nah, itu berarti memang ada hal-hal yang dia dilihat argensinya, maksudnya dilihat urgensinya. Kalau dia memang hanya memenuhi syahwatnya lalu dia membohongi istrinya, itu kan dosanya dosa berbohong nanti. Kok bisa ya rumah tangga nggak ada komunikasi hal yang sebegitu dia nggak minta Itu izin? kita masalah kasuistik, kita bahas rumah tangga nanti. Pak Ayub Abdullah, muslim atau non muslim? Muslim ya? Muslim ya. Mbak Uni, ini saya mau menanyakan sesuatu di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 51. Kenapa ayatnya, Pak? Ayatnya bertuliskan gini, Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Terus Maka tanya. hendaklah kepadaku saja kamu takut. Itu penjelasannya gimana ya Mbak Uni? Al-Quran itu kan perkataan Allah, Pak, dikte dari Iya. Allah. Misalnya Ya. saya bilang begini, saya pengen anak saya menyampaikan ke teman-temannya, jangan kamu mengatakan orang lain cantik. Katakanlah ibumu saja yang cantik, karena hanya saya saja yang cantik. Itu kan tidak masalah dalam diksi bahasa Indonesia, Pak. Terus yang bait keduanya, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Iya, Ini kan yang itu kan perkataan Allah. Kan Allah mendiktekan perkataannya kepada Nabi untuk diulangi dan disampaikan kepada masyarakat, pada umat kan. Kan saya kan sudah lengkap tadi ilustrasikan. Jangan kamu bilang siapapun cantik kecuali saya. Katakanlah hanya ibumu yang paling cantik. Hanya saya yang cantik. Berarti kan saya mendiktekan ke anak saya untuk mengatakan ke orang lain bahwa hanya saya yang cantik. Itu kan dikte Allah kepada Nabi, karena perkataan Al-Quran itu semua perkataan Allah. Ya saya masih bingung ini memahami. Supaya nggak bingung, Bapak tanya sama ulama. Bapak baca tafsir biar Bapak nggak bingung. Bapak karena baca terjemahan makanya bingung. Iya, saya bacanya terjemahan di sini, makanya saya bingung. Nah, makanya Bapak tafsir. Bapak Islam kan? Bentar. Sebelum Bapak mengatakan bingung, tapi Bapak bilang bingung cuma baca terjemahan, wajar. Makanya saya bilang, Bapak baca tafsir. Bapak baca tafsirnya biar Bapak paham, jadi Bapak nggak bingung. Makanya saya minta penjelasan dari Uni Rifat. Saya bukan penafsir, sebenarnya nggak boleh. Saya hanya memahami, saya paham itu ayat itu. Kalau saya paham, tapi menjelaskan pemahaman saya ke Bapak, takutnya nanti saya mentafsir dengan akal saya yang berdosa. Bisa. Makanya Bapak saya anjurkan baca tafsir. Oh gitu. Dan sebenarnya kalau Bapak ngerti bahasa Indonesia, kayaknya itu nggak jadi masalah deh. Kalau Bapak ngerti bahasa Indonesia dan Bapak ngerti esensi Al-Quran. Makanya Islam itu belajarnya tuh nggak kayak gini, Pak, nggak belajar di komal TikTok gini, bahaya. Makanya nanti kalau seandainya saya jelasin, nanti Bapak kan, oh iya, emangnya Al-Quran itu apa sih? Al-Quran kan perkataan Allah yang didiktekan oleh malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi. Iya. Bapak ngerti nggak esensinya bagaimana penyampaian Al-Quran? Bapak ngerti nggak bahwa itu diktean? Bapak ngerti nggak kalau gimana Bapak bisa paham? Bapak cuma baca terjemahan terus ingin paham? Nggak bisa gitu, Pak. Islam, makanya ada penafsir, Pak. Makanya ada para mufasir. Makanya para ulama seperti Ibnu Katsir itu menafsir supaya orang-orang seperti Bapak yang hanya membaca terjemahan tidak mau mengikuti kaidah bahasa Arabnya itu nggak salah paham. Dan lagi pula sedangkan jangankan menggunakan kaidah bahasa Arabnya loh, menggunakan kaidah bahasa Indonesia aja itu nggak gagal paham. Apalagi Bapak mendalam mempelajari tentang gramatikal bahasa Arabnya tuh seperti nahwu sorofnya. Nah, itu yang tidak menjadi kapasitas saya ngajarin Bapak, karena saya juga masih belajar tentang nahwu dan sorof. Saya mahasiswi, belum berhak untuk mengajarkan orang Islam gitu. Maka saran saya Bapak baca tafsir dulu, baru Bapak bisa paham maksudnya. Oh gitu. Coba deh Bapak buka-buka deh, kalau Bapak nggak punya buku tafsir. Kalau saya memang punya buku tafsir nih, Bapak baca searching tafsir menurut ulama ini, Bapak baca itu, Bapak baca dulu. Kalau Bapak ingin pemahaman saya, khawatirnya gini loh Pak, khawatirnya pemahaman saya ini tidak sesuai dengan jumhur nanti. Bapak saya yang berdosa, dan 600 orang ini yang akan saya pertanggungjawabkan di akhirat. Nggak boleh, saya nggak boleh mentafsir Al-Quran. Saya boleh menjelaskan pemahaman saya, tapi saya nggak mau di depan publik.
Saya mau malah adu argumen nih. Pemahaman saya begini, bagaimana pemahaman Anda? Karena saya masih belajar. Tapi kalau saya ajarkan Bapak pemahaman saya, kalau pemahaman saya hanya ternyata mentafsir menggunakan akal, Bapak masuk neraka, saya juga, apalagi 600 orang saya akan bertanggung jawab nanti. Tidak boleh, saya bukan mufasir. Saya bukan muhaddis. Saya pendialektika. Bapak tahu jumhur nggak? Jumhur Bapak tahu jumhur? Nggak tahu. Astagfirullah. Maaf ya, akan inilah yang saya nggak mau mempermalukan saudara muslim saya di komal ini. Itu yang saya, kenapa saya tuh nggak mau ditanya Islam itu karena gini loh. Belajar itu nggak mungkin kita ingin tahu satu kitab tapi hanya ingin bertanya satu pertanyaan terus dalam sekian menit kita bisa tahu, nggak bisa. Ustadz Wafi itu 9 tahun di Pondok Sidogiri. Saya tuh bertahun-tahun MTSN, aliyah, kemudian kuliah. Jadi tidak semudah itu kayak kita membolak-balikkan telapak tangan langsung mengerti. Karena pemahaman itu hadiah dari Allah. Bagaimana mungkin kita dapat pemahaman tanpa usaha? Kita harus usaha dulu. Ya Bapak, salah satu usaha Bapak kan masuk ke komal TikTok. Tapi nggak semudah itu Pak. Ada hal-hal yang harus diikuti. Kaidah-kaidahnya Bapak pahami. Esensi Al-Quran itu apa? Yang disebut dengan ulama itu apa? Jumhur ulama itu apa? Tafsiran itu apa? Terjemahan itu apa? Al-Quran itu apa? Itu harus dipahami Pak. Kalau Bapak tidak paham ya saya harus ngulang dari awal lagi. Masa saya harus ngajarin Bapak dari apa perbedaan huruf, apa perbedaan isim, apa perbedaan fa'il nanti? Kan akhirnya saya merendahkan Bapak di depan publik. Maka kenapa ada masalah pendidikan itu kita sistematik tuh, ada ruang khususnya untuk belajar. Sebenarnya kenapa ada ruang khusus untuk belajar? Kenapa dialektika boleh di depan publik? Karena ketika belajar itu orang-orang yang mohon maaf ya minim pengetahuannya tidak merasa tercela karena nggak banyak yang lihat. Yang lihat cuman kawan sama-sama belajarnya aja. Ini secara psikologi dalam sistematika belajar ya Pak. Itu kenapa kita kalau ngajar itu kan di kelas tuh Pak. Tapi kalau seandainya nggak tahu, sama-sama temennya sama-sama seperjuangan sekolah itu nggak malu Pak. Tapi kalau Bapak di publik nih, Bapak ngaku Islam, usia sudah dewasa, tiba-tiba nggak tahu tentang jumhur. Oten nonton lagi Pak. Malu nggak kira-kira? Malu harusnya. Nah ini yang saya tidak mau. Itu kenapa saya nggak mau ditanya teman-teman muslim sebenarnya. Karena saya sebenarnya ketika menjawab pertanyaan dari muslim saya mahasiswi dan pertanyaannya pertanyaan mendasar itu hanya mempermalukan saudara muslim saya. Kalau seandainya kita tidak tahu, saran saya itu seperti saya nih. Saya kan saya sekarang 38 Pak. Bapak tahu nggak? Saya kuliah tuh di usia yang di atas 35 tahun loh Pak. Apakah saya malu? Tidak. Tapi ketika saya tidak tahu apa definisi ibadah, di depan publik saya katakan, apa sih arti ibadah? Waduh. Oten, alah si Pak aja nggak tahu arti ibadah. Tapi kalau di kampus saya tanya sama dosen, Pak apa arti ibadah? Saya nggak diketawakan karena memang konteksnya sedang belajar. Jadi mohon maaf, saya tidak mau mempermalukan saudara-saudara muslim saya. Kenapa saya anti ditanya sama orang Islam? Karena saya tidak kredibel menjawab antum semua. Antum itu harus belajar kepada guru yang mursyid, guru-guru yang memang kredibel. Saya belum keluar ijazahnya. Nanti ijazah saya keluar baru Bapak boleh belajar ke saya ya. Ijazah saya keluar nanti insya Allah saya ngajarin apa yang menjadi kapasitas saya nanti insya Allah. Gratis nggak apa-apa. Kalau sekarang belum Mbak. Saya itu dosennya Oten Mbak. Ya udah makasih Mbak Oni. Maaf ya Pak ya, minta maaf dengan apa-apa, Mbak penuh Oni. kerendahan hati saya minta maaf. Saya tidak mampu menemani Bapak menjawab pertanyaan Bapak. Mudah-mudahan Bapak diberikan hikmah oleh Allah. Tapi saran saya baca tafsirnya ya Pak. Baca tafsirnya dulu. Insya Allah Bapak paham nanti. Makasih Mbak Oni. Matur suwun teman-teman netizen, jangan mengucap personal dong. Waalaikumsalam. Ya wajar lah beliau bertanya, mungkin beliau berharap ingin dapat jawabannya secara cepat di sini. Sayangnya kan saya bukan orang yang punya kapasitas menjelaskan kepada umat Islam, saya bukan mufasir, nggak apa-apa dong. Ini membuka diri juga. Ini kita harus jujur-jujuran loh. Nggak semua orang Islam itu tahu apa definisi etimologi kitab loh. Nggak semua orang Islam itu bahkan ngerti bahasa Arab loh. Nggak semua orang, bahkan saya pun masih belajar bahasa Arab by the way. Dan bahkan tidak semua umat Islam itu tahu sholat jamak, qashar itu jangan-jangan nggak tahu mereka qadha itu ada. Kenapa? Saya tahu qadha itu boleh, sholat ketinggalan itu di qadha boleh, itu dari Ustadz Wafi loh guys. Jadi kita nggak boleh menghina mereka karena ketidaktahuan mereka, tapi kita sarankan, saya memang batasi. Kalau bicara di ruang publik, ini yang saya takutkan, dihina sama sesama sendiri nanti, dikatai botol, padahal memang beliau nggak tahu mau diapain. Justru beliau adalah orang yang berani bertanya di depan publik, mempertaruhkan rasa malunya, dan kita juga nggak boleh melampaui batas guys. Tapi ingat,
Kenapa dalam ranah psikologi itu ada aturan kalau belajar mengajar itu diberikan tempat? Ya ini. Makanya yang siap untuk go public itu orang yang siap mentalnya untuk dihujat, dikatai botol, dikatai ini, dikatai itu. Tapi apakah Bapak tadi sadar kira-kira dia akan dihujat oleh saudara sesamanya ketika beliau bertanya sesuatu yang mendasar? Mungkin saja dia tidak tahu, mungkin saja beliau baru belajar TikTok. Jadi ketika teman-teman menghujat beliau, jangan-jangan teman-teman juga nanti ditanyai kodok itu apa, nggak tahu lagi. Jadi gini dulu deh, kita misalnya coba tuh contohnya Bapak tadi itu kita typingin dengan apa namanya menghina dia atau memojokkan dia. Apakah di hari penghakiman nanti dia akan nuntut kita? Bisa kalau dia terzolimi. Oke, terima kasih. Rudi, ada lagi yang tertinggal, Dek? Assalamualaikum ya Kak. Mau tanya-tanya tentang kekristenan aku dulu Kak. Oke, ini kalau kekristenan ini aku harus pakai data ya. Aku nggak mau asumsi liar. Aku hanya akan menunjukkan apa yang tertulis, apa yang aku pelajari, bukan dari penafsiranku atau dari pendapatku, karena itu tidak boleh. Mau mengetahui pengetahuanku tentang Kristen boleh. Apa yang mau ditanya? Bukan pendapatku ya, bukan pendapatku tentang Kristen, tapi pengetahuanku tentang Kristen. Silakan. Ini juga yang pertama ini Kak, tentang pernikahan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Itu sumbernya dari, kan Bang Yonatan sering bahas ya. Oke, proposisinya dulu. Kita disclaim dulu. Disclaim adanya indikasi bahwa Yesus poligami itu adalah materi yang sering dibawa sama Yonatan Nandar. Dia sudah bilang dia tidak mau membawa materi itu hari ini karena dia lagi nggak bersemangat mau materi itu. Tapi yang terpenting yang perlu dipahami adalah di dalam Islam itu memang tidak ada secara eksplisit bahwa Nabi Isa itu menikah atau tidak menikah, itu tidak ada secara eksplisit. Tapi kita punya dalil-dalil bahwa dikatakan Rasul-Rasul itu diberikan pasangan-pasangan dan keturunan. Itu poin penting harus kita pahami. Yang kedua adalah menikah itu bukan hal yang najis, bukan hal yang aneh kalau dilakukan oleh para al-anbiya. Kenapa? Karena justru para al-anbiya ini adalah, terima kasih Kak Muslimah, Pak Musli Humar 1. Justru seharusnya orang-orang yang bergelar Nabi inilah orang-orang yang paling mampu bertanggung jawab. Dia orang pilihan, dia orang yang diutamakan. Maka ketika dia menjadi orang yang lebih daripada semua orang, harusnya dia adalah orang yang berani dan mampu bertanggung jawab untuk menafkahi manusia. Dia Nabi loh. Maka apakah ketika Nabi Isa dikatakan menikah suatu kehinaan? Tentu tidak. Tapi kenapa orang Kristen itu akan menolak ketika dibuktikan Yesus menikah? Karena konsekuensinya berbahaya bagi mereka. Masa Tuhannya punya istri? Mereka menolak Tuhan punya istri, tetapi mereka tidak menolak Tuhan punya ibu, Tuhan punya bapak, Tuhan punya saudara tiri. Nah, ini kan agak cara berpikir yang agak lain gitu kalau dalam ranah dialektika, kalian konsisten dengan pendapat kalian bahwa Tuhan itu transenden. Oh iya, Tuhan transenden, tapi pada bersamaan juga imanen. Maka ketika mereka menolak manusia normal 100% laki-laki normal dengan hormonnya itu menikah, tapi mereka tidak tolak kalau si laki-laki normal punya hormon ini, punya ibu, punya bapak tiri, punya saudara tiri, kan begitu. Jadi agak-agak tidak konsisten cara berpikirnya, konstruksi berpikirnya itu agak lain gitu. Kalau menolak Tuhan menikah dengan alasan Tuhan itu maha suci, tapi menerima Tuhan keluar dari rahim perempuan melalui jalur keluarnya air seni gitu, kan lucu. Nah, jadi kenapa memang mereka menolak? Ada beberapa hal yang saya analisis. Saya tidak mau membahas tentang isi kitab suci mereka. Saya mau menganalisis perilaku mereka. Kenapa orang Kristen itu harus menekankan Yesus tidak boleh menikah? Pertama, karena dia Tuhan. Kedua, naluri mereka pasti menolak Tuhan punya istri. Walaupun mereka tidak menolak Tuhan punya ibu. Yang ketiga adalah karena memang kan tidak ada tertulis. Tapi yang tertulis dalam Biblos itu seharusnya tidak menjadi representasi kehidupan Yesus keseluruhan. Kenapa? Yang tertulis hanya 3 tahun, sementara hidupnya Yesus selama 33 tahun. Ketika hidupnya saja 18 tahun tidak terdeteksi, tidak terdokumentasi, apa alasan kita katakan dia pasti tidak menikah? Emang kita tahu kehidupan dia selama 18 tahun? Saya tidak boleh memastikan dia menikah, orang Kristen juga tidak boleh memastikan dia tidak menikah. Kenapa? Sama-sama nggak punya data 18 tahun. Jadi probabilitas itu 50-50. Bisa jadi dia menikah karena dia normal, bisa jadi tidak menikah dengan alasan-alasan tertentu.
Dan kembali lagi, orang Kristen kan mengakui kalau ini tokoh manusia sejarah. Masuk sejarah kok. Lalu apakah penghujatan ketika mengatakan Yesus menikah? Bukan, justru itu pujian karena dia laki-laki normal. Justru laki-laki yang normal tidak memiliki istri, itu ada indikator-indikator yang nanti bisa merendahkan kemuliaan dia. Satu, nggak ada yang suka sama dia. Kedua, dia nggak punya nafsu sama perempuan. Ketiga, dia nggak mampu punya istri. Makanya ada salah satu pendeta Great Santo Mary yang dikutipkan oleh website Sarapan Pagi Biblikal yang ditulis oleh Ibu Rita Wahyu, bahwa salah satu pendeta bernama Great Santo Mary dari Harvard mengatakan, jangan-jangan dia hombreng. Sorry ya, ini bukan saya. Sorry, ini pendeta. Ada indikator-indikator gitulah. Ini saya tak kasih data ya. Sorry, saya nggak mau dianggap menuduh. Saya harus, memang judulnya adalah tuduhan seksual kepada Yesus. Tapi di sini dikutipkan pendapat dari pendeta Great Santo Mary tentang Yesus. Nah, pendapatnya seperti apa? Mari kita baca. Dan ini bukan saya, tapi saya membacakan. Dan teman-teman boleh, saya tidak mengatakan ini kabar benar ya, tapi ini adalah informasi yang datang dari situs Sarapan Pagi Biblikal. Nah, berbicara tentang Yesus, pada konferensi Modern Churchmen di Oxford 1967, Canon Hack Montefiore, pendeta Great Santo Mary Cambridge mengatakan, sorry, saya pikir Harvard ya, sorry saya salah sebut tadi ya, bukan Harvard ya, Cambridge ya. Dia mengatakan begini, kawan-kawannya adalah seorang perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Dan kaum yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari tiga sebab. Satu, tidak mampu. Dua, tidak terdapat gadis. Tiga, secara natural mereka hombreng. Artinya diindikasikan sama pendeta ini orang-orang yang tidak menikah. Kan begitu. Bukan berarti si Yesus Kristusnya adalah hombreng. Tetapi menurut pendeta Great Santo Mary, ada alasan-alasan orang tidak menikah. Salah satunya karena dia hombreng atau dia tidak mampu. Kan begitu. Nah, jadi ada indikator-indikator. Kalau kita mau menganalisis itu, kita harus ada kemukakan indikator loh. Dan indikator itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah ilmiah, baik itu rasional ataupun kaidah-kaidah ilmu lainnya. Seperti itu teman-temanku. Ya, mungkin begitu Bang Rudi. Pak Cahaya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada, tadi memang mau naik Mbak tentang masalah poligami gitu kan. Ya kalau di poligami dalam Islam itu kan memang boleh gitu kan. Tapi batasnya 4 gitu. Di dalam ayat Al-Quran mengatakan begini, ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah gitu. Ya. Maka nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, maka cukup 1. Ya. Jadi keadilan di situ yang dimaksud Allah adalah tentu masalah ya terutama nafkah lahir dan batin gitu. Tetapi masalah kasih sayang itu dikatakan walan tasditiu barinan nisa walau harastum. Kamu tidak akan pernah bisa memberikan kasih sayang yang sama walaupun kamu usahakan gitu ya. Jadi itu solusi dibolehkan di dalam Islam. Boleh dalam Islam itu menikah 2 tahun, tapi ajas Islam sebenarnya adalah monogami gitu ya. 1 istri gitu ya. Ya, gitu Mbak. Kemudian, terima kasih Pak. Ya, kemudian di samping itu, ya. Islam ini terutama di Indonesia tentu mengutamakan juga dengan hukum-hukum yang berlaku di negara kita gitu ya. Ada aturan-aturan berpoligami gitu ya. Jadi bukan semudah poligami saja kan gitu ya. Maka kalau di dalam Islam yang secara negaranya bisa disahkan apabila yang pertama adanya izin pengadilan gitu ya. Izin pengadilan itu tentu yang pertama harus ada daripada izin istri dulu gitu. Itu harus pertama sekali harus ada dapat izin istri, itu yang diminta oleh pengadilan. Yang kedua, bahwa ada sebab-sebabnya yang dibolehkan untuk poligami. Di antaranya adalah yang pertama mungkin istrinya itu sakit gitu ya. Sakit sehingga namanya laki-laki tentu dia punya kebutuhan biologisnya gitu ya, maka dia tidak, sementara istrinya tidak bisa memberikan itu gitu ya.
Kemudian tentunya yang kedua, bahwa bolehnya beristri itu, izin poligami itu dapat apabila dia tidak memiliki keturunan, gitu ya. Nah, jadi kalau tidak memiliki keturunan, tentu harus juga dapat izin daripada istrinya yang pertama, gitu loh Mbak, gitu ya. Jadi ada syarat-syaratnya secara negara kita, gitu ya, gitu loh. Ingin menjelaskan aja gitu ya. Tapi bukan di dalam Islam itu poligami itu dibolehkan karena hanya ingin pemuasan nafsu, tidak begitu ya. Ada niat-niatnya. Innama amalu biniat ya kan Pak. Iya begitu ya. Gitu loh Mbak. Siap, terima kasih Pak. Ini satu pertanyaan Pak Ustadz. Iya. Bagaimana laki-laki yang cuma monogami yang tidak berlaku adil sama istrinya? Ya begini Pak, kalau di dalam Islam itu ya dianjurkan yang pertama ku ampusakum wa ahlikum naro, gitu ya. Jaga dirimu dan keluarga kamu dari api neraka, gitu. Menjaga diri keluarga artinya di dalam Islam itu hendaknya kalau kita menikah itu harus ada sakinah mawaddah warahmah, gitu ya. Ketenangan, ya. Nah, kasih sayang di situ, ya. Tentu dengan adanya kasih sayang itu tentu tidak akan mungkin ada rasa ketidakadilan terhadap pasangan, gitu loh. Ya, harus menjaga istri, gitu loh. Ya, menjaga istri jangan sampai dianiaya. Bahkan ketika seorang muslim yang akan menikah itu diwajibkan hendaknya juga membacakan syirat taklik, gitu ya. Syirat taklik yang dibacakan seorang suami kepada istrinya, ya, dan itu ditandatangani, gitu ya. Nah, itu suatu perjanjian suami dengan istrinya. Bisa dijelaskan itu Pak sama Pak Mesia ini yang disebut dengan syirat takhlik itu, mungkin lebih dispesifikan penjelasan etimologinya, maknanya apa, terus itu implementasinya seperti apa Pak? Iya. Jadi syirat taklik itu artinya adalah semacam suatu perjanjian sebelum menikah. Sebelum menikah, gitu ya. Nah, itu ada ya di dalam buku nikah setiap orang Islam itu ada, dan kemudian ketika itu akan dibacakan ketika sebelum ijab kabul, kan gitu ya, sesudah ijab kabul, gitu ya. Apa itu? Yang pertama ya, apabila saya tidak memberikan nafkah lahir dan batin, ya gitu. Jadi nafkah lahir batin itu harus dilaksanakan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, gitu ya. Nah, itu. Yang ketiga, seorang suami itu tidak boleh membiarkan begitu saja istrinya, gitu ya. Tidak mempedulikan. Nah, begitu. Jadi kalau seandainya syirat taklik itu dilanggar oleh suami, maka jatuh talak ya. Nah, bukan jatuh talak. Si istri boleh mengajukan gugatan di pengadilan agama terhadap suaminya, begitu ya. Ya. Lebih seperti itu. Bukan jatuh talak, karena seorang istri itu tidak bisa mentalak suami, itu dalam Islam, gitu ya. Itu gimana itu dia? Kalau dari salah satu umumnya batinnya itu dia kan bisa juga jadi walaupun orangnya di situ tapi ini atau orangnya kerja jauh gitu. Itu gimana? Kerjanya jauh. Gimana, Pak? Urusan biologis maksudnya gitu ya Pak? Iya, di batinnya. Maksudnya maksud Bapak Mesia ini bagaimana dengan nafkah biologis sementara berpisah suami istri dalam keadaan jauh gitu? Sebenarnya kalau masalah biologis itu kan bisa disiasati. Kepentingan berdua itu sebenarnya itu. Iya. Itu kan sebenarnya masalah kata Rasulullah itu pernah gini ya Pak ya. Maaf Pak Ustadz ya, setahu saya tuh urusan duniamu tentu kau yang lebih tahu gitu. Sebenarnya itu juga nggak mesti kalau kita ini ya gitu. Iya, antum umuri a'lamu bi umuri dunyakum, itu kata Rasulullah. Kamu yang lebih tahu urusan dunia kamu. Jadi masalah jadi diatasin aja Pak Mesia. Kalau misalnya Pak Mesia nih punya istri jauh, ya pandai-pandai lah. Masa itu mau dijadikan masalah kan? Ya, gitu loh. Kadang-kadang boleh sekali sebulan datang, apa salahnya gitu ya. Zaman sekarang kan udah canggih Pak Mesia. Pak Mesia mah. Gitu loh. Tidak, zaman sekarang itu waktu dan tempat itu tidak menjadi penghalang untuk membahagiakan suami istri loh Pak Mesia kalau pinter caranya gitu. Tidak boleh itu apa itu, jangan pakai aneh-aneh ya, nggak usah dibahas ya, itu urusan suami istri. Yang suami istrinya aja biar cari solusi masing-masing, jangan kalian yang kasih ide. Udah yang suami istrinya aja cari ide sendiri, kalian nggak usah ikut-ikutan cari ide. Kalian ini mah
Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Boleh nanya nggak? Silakan. Tunggu dulu, saya tanya dulu nih Pak Cahaya Islam ini. Pak Cahaya Islam ini bekerja di KUA atau seorang pengajar atau ustadz atau apa mungkin? Ya, Masya Allah. Jadi beliau kredibel ya. Teman-teman, beliau ini kredibel karena beliau adalah orang yang bekerja di KUA. Ya, yang mau tanya-tanya boleh, tapi kita nggak lama ya, karena ini dialektika lintas iman. Pak Cahaya Islam, mohon maaf ya, ini memang Komal yang mengkhususkan untuk diskusi lintas agama. Kami adalah orang-orang yang bergelar apologet, di mana kami lebih cenderung untuk membantah syubhat. Tapi kalaupun memang tidak ada yang bertanya dari kalangan non-muslim, karena ada bapak tidak masalah. Mungkin kawan-kawan muslim dan muslimah ada permasalahan dalam seputar pernikahan atau masalah akan menikah, saya kira ini rahmat dari Allah lah Bapak ada di sini untuk menjelaskan hal-hal yang berbau intern Islam. Boleh ya Gus Yonatan Nandar ya, tapi saya nggak lama, sekitar 30 menit lagi saya close. Bang Yonat, ada Pak KUA di sini, boleh ya? Oke. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo Kak Yatma, Rudi boleh bertanya satu pertanyaan, habis itu Kak Yatma. Kak Yatma, Muslim dan Muslim, saya sapa dulu. Kayat Mak. Oke. Kayat Mak saya turunin ya. Rudi silakan bertanya. Wah, pawang janda naik nih kalau ada Pak KUA nih, giliran Pak KUA datang nih pawang janda naik nih. Halo, Assalamualaikum pawang janda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentang ada Pak KUA. Nanti Bang Dewa bertanya. Kita ke Bang Rudi dulu. Bang Rudi dia mau alaf. Oh ya Pak Cahaya Islam, boleh tahu namanya dipanggil apa Pak? Izin. Boleh Islami aja Pak Islam. Oke, Pak Islami, ini Rudi ini surah mualaf. Saya boleh bertanya ya ke antum ya. Silakan Rudi bertanya ke Pak Islami. Ingat ya konteksnya beliau adalah orang yang memang berkecimpung di dunia per-KUA-an. Jadi silakan bertanya seputar itu. Jangan bertanya tentang apologetika sama beliau ya. Silakan Rudi. Pak Ustadz, kalau tentang harta warisan gimana Pak Ustadz? Boleh dijelaskan nggak? Jangan, karena konteksnya beliau itu adalah orang yang membahas tentang KUA saja ya, jangan ke mana-mana karena ya tentang pernikahan aja Rudi ya. Gini, walaupun beliau mampu tapi beliau lebih ke sana arahnya. Karena di dalam Islam itu kita harus punya kredibilitas dalam hal-hal tertentu. Kalaupun beliau mampu ya, takutnya nanti saya menggali lebih dalam tentang beliau ada kode etik yang tidak boleh dilanggar kan. Jadi nanti kita merepotkan beliau nanti. Karena beliau sudah mengatakan beliau bekerja di KUA, maka beliau bertanggung jawab dengan statementnya, bertanya tentang hal itu saja secara nuni. Karena lebih baik belajar Islam mendalam Rudi, bertanya kepada orang-orang yang kompeten, sistematik, bertemu muka, jangan di online begini kalau mau lebih mendalam tentang Islam adekku. Ya itu aja sih. Kalau pernikahan dulu aku nikahnya di KUA juga Kak. Siap. Iya nikah di KUA. Oke. Siap Rudi, thank you. Bang Dewa, silakan mau bertanya kepada Pak Satu Islam. pertanyaan sebentar. Oke, boleh. Ini Pak KUA, Bang Mesia ini mungkin lebih bermanfaat bertanya tentang hal itu ya. Silakan porsi bertanyanya mungkin agak lebih banyak ketimbang Bang Dewa. Dia udah berkali-kali soalnya Pak. Kalau ini belum. Jadi silakan Pak Mesia tanya sama Pak KUA. Ya Pak, itu di KUA itu bisa kita bawa dua perempuan langsung nikah sekaligus? Tidak bisa Pak. Tidak bisa Pak. Karena begini ya Pak, bahwa kalau nikah di KUA itu tentu ada prosesnya dulu Pak, gitu ya. Yang pertama, kalau kita mau menikah tentu harus data, pelengkapan data ya. Misalnya itu ada pengantar dari desa ya, tentu jelas statusnya gitu ya. Nah, kemudian juga sudah itu melakukan pemeriksaan nikah gitulah Pak Mesias ya. Gitu. Jadi tidak ada kalau di KUA itu menikahkan satu laki-laki langsung dua orang, itu tidak ada terjadi gitu loh Pak. Tapi boleh nggak Pak? Ya kalau ya artinya kalau memang semuanya sepakat. Sorry, bentar saya mau membedah nih, saya mau memetakan. Tidak pernah terjadi dengan boleh atau tidak itu kan hal yang berbeda. Kalau tidak pernah terjadi memang nggak ada yang mampu begitu kan. Tapi kalau ternyata ada yang begitu di KUA boleh atau tidak? Itu sebenarnya pertanyaannya sih. Oh, artinya begini, Pak. Yang jelas kalau dua istri berarti kan dia poligami gitu ya. Dan dia menikahi dengan waktu bersamaan perempuan tersebut. Di KUA diterima nggak? Dibolehkan nggak?
Ya kalau sudah ada kelengkapannya secara administrasi tentang boleh ya poligami boleh gitu loh Pak. Oh, soalnya Bapak tadi bilang tidak boleh, tidak bisa. Jadi saya bingung. Bukankah tidak ada hukum di KUA yang melarang begitu setahu saya. Tapi kalau Bapak jawabnya tidak, belum ada yang begitu, ya belum itu ada. nggak ada kaitannya. Itu nggak ada kaitannya. Kalau di KUA Bapak mungkin nggak ada, tapi kemarin sempat ada terjadi di Indonesia kalau nggak salah tuh ada. Ya. Tapi kalau seandainya Pertanyaannya boleh atau tidak gitu. Pertanyaannya itu boleh atau tidak. Karena rencana Om ini mau nikah 4 sekaligus rencana. ya tadi begitu Pak. Ya kalau harus ada izin poligami dulu gitu ya. Kan Tentu. Kalau dua-duanya seandainya belum jadi keduanya istri. izin, ya maksudnya gini, perempuannya ridho, keluarganya ridho, tidak ada yang bermasalah, mantan pacar Bapak ini juga nggak masalah. Iya. Boleh nggak di KUA Indonesia ini menikah langsung sekali dua? Tapi kalau secara aturan Mbak itu harus dapat izin pengadilan dulu gitu ya. Oke, Harus ada. berarti urusnya ke pengadilan. Biasanya Ya, permasalahannya apa, pengadilan Pak? Apa orang biasanya hakim yang nggak terima karena gua aja satu, masa lu mau nikah dua, itu masalahnya ya? Iya, karena nanti bisa persoalan. Kecemburuan sosial dari hakim. Pak, maaf saya potong Pak ya. Tadi kan harus ada izin dan kita urus di pengadilan. Masalahnya dua-duanya belum jadi istri Pak. Ya artinya kan begitu juga. Ya syarat poligami itu harus dipenuhi dulu gitu. Iya Pak, bentar nih saya yang bantu Om ini ya. Om ini kan mau nikah nih Pak. Kebetulan ya, ini kita rekonstruksi kasus nih. Om ini ada calon istri yang memang dua-duanya mau dinikahi secara berbarengan. KTP lengkap. Syarat orang tua juga tidak ada yang masalah. Orang tuanya malah nganterin ngizinin dua-duanya. Si orangnya juga mampu ya. Pertanyaannya, boleh tidak itu sebenarnya Pak di KUA Indonesia? Itu pertanyaannya Pak. Ya karena syarat gini. Yang jelas ikuti syarat. Harus syarat karena dia Om, ikuti punya syarat istri, Om. gitu. Nanti saya kasih syarat-syarat pernikahan di Indonesia ya Om. Om baca nanti. Lengkapi itu ya Om. Iya, karena dia mau pengen punya 2 istri kan gitu. Harus Iya. di situ. Syarat Om punya 2 istri itu harus perempuan dua-duanya Om. Nggak boleh satu laki satu cewek ya Om. Nggak boleh. Gitu. Iya. Kalau orang yang tinggal di luar negeri bagaimana KUA-nya? Ya di luar negeri lah Om. KUA-nya itu ada apa? Dubesnya kan ada melalui dubes gitu ya. Duta besar gitu. Melalui dubes. Maklum Pak, belum pernah nikah makanya tanya. Beliau ini belum pernah nikah Pak Cahaya dan rencana beliau mau nikah langsung sekalian dengan perempuan 4 rencananya. Iya kan? 4. Oh 2. Lengkapi syarat aja dulu. Ada syarat pernikahan itu. Kalian yang ketawa loh. Orang ini punya calon 2 loh. Dia mau nikah sama 2 sekaligus loh. Kalian yang di bawah kalian bilang yang ketawa. Nanti kalau dia nikah terus posting bininya 2 langsung lah nangis loh yang di bawah lah. Mau kalian hakim kek, mau Pak KUA kek, nangis-nangis sudah kalau Om ini nikah sama 2 istri, rasain. Wah, Bapak ini aja bisa 2, masa saya 1 kan gitu. Iya. Iya Pak KUA nggak cemburu kan kalau ada orang yang nikah sekali 2 gitu, nggak marah kan? Ya, yang jelas tujuan nikah itu apa gitu ya. Karena begitu. Ya tujuannya kan kembali ke orangnya Pak, kembali ke orangnya gitu. Tujuan nikah itu tentu ada sakinah mawaddah warahmah gitu ya, ketentraman. Nah, kalau misalnya mereka itu mungkin setelah nikah ini tenang, dua-duanya tidak ada masalah. Ya. Dan kemudian izin Pak sebentar saya potong. Teman-teman yang waktu Indonesia Barat sudah masuk waktu maghrib, silakan sholat maghrib. Saya di Ternate sudah selesai ya. Oke. Saya izin maghrib dulu ya Kak. Siap ya maghrib dulu. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi gitu ya. Intinya boleh asal ikuti syarat administrasi KUA. Pak Mesia pastikan pasangan Anda, calon pasangan itu perempuan dua-duanya ya, dan administrasinya jelas. Maksudnya terdata secara konstitusi dianya adalah memang betul-betul perempuan gitu ya Pak. Dan tidak diculik dari keluarganya ya Pak Mesia ya, keluarganya Redo ya. Iya, penting Ridho. Pak Mesia, keluarganya Redo ya. Pak Mesia, tahu ya? Orang tua kedua calon istri Anda itu Ridho, izin ya. Aman. Ya, aman. Istrinya dua-duanya janda atau perawan, Pak? Kalau boleh tahu. Penasaran nih. Rahasia dong.
Aduh pelit nih Om. Bagi-bagi dong tipsnya gimana kok bisa mau menikahi dua wanita sekaligus. Mungkin laki-laki di bawah sini yang jomblo abadi mungkin bisa bersemangat gitu. Si Erna daftar. Kak Erna daftar. Mau jadi yang ketiga dia. Kak Erna DM aku calonnya. Kak Erna, aku calon Om ini ya. Kalau mau daftar sama aku ya, Kak Erna ya. Nih, ya. Kak Erna kalau mau daftar aku calonnya ya. 20% ya lewat aku ya. Mahar 20% potongan lewat gue ya. Kak Erna. Kak Erna ingat saya, lewat saya dulu ya. Ang ya. Kita bercanda tapi walau kita bercanda tetap serius teman-teman, dan kita serius tetap bercanda ya. Saya tuh orangnya kalau bercanda tetap serius. Ingat, bercandaan saya selalu serius. Uni kepo kayak daftar juga. Kata dia, kata Kak Erna aku ngedaftar juga Om. Kak Erna. Gimana Om Mesia? Terima ini lagi nggak? Terima kuota nggak Om? Enggak, sudah tertutup. Sudah tertutup. Oh sudah cukup. Berarti Kak Erna nggak diterima. Duh, sedih banget. Kalau aku, kalau aku yang daftar, boleh nggak? Nggak boleh, nggak mau. Ang. Udah, Pak Islam mungkin lebih diperdalam tentang kajian tentang poligami sudah kita close. Sekarang kita hal-hal pernikahan yang fundamental mungkin Pak Islam. Astagfirullah. Kan Uni minat, ya Allah Pak, netizen di bawah bilang, duh bahaya nih gue di framing nih. Ih kalian jangan gitu, kok tahu kalian kalau aku minat. udah serius. Aku bercanda serius loh ya, serius juga bercanda, jangan Pak. Ya kalau pernikahan itu yang jelas sebelum menikah itu tentu Allah Subhanahu Wa Taala kan telah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, itu Allah katakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum gitu. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu itu laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi artinya begini, maka tentu awal daripada pernikahan itu adalah kenal dulu gitu ya. Nah, mengenal antara satu dengan yang lain gitu ya. Bahkan di dalam Islam itu memilih pasangan itu harus ada ketentuan yang hendaknya harus kita memilih, itu ada yang harus kita perhatikan gitu ya. Pertama, memilih karena ya dalam agama tampan atau cantiknya contoh gitu ya, lijamaliha gitu ya. Nah, karena kadang-kadang kan begitu. Kalau kita sekupu dalam Islam ya, tentu yang namanya kita orang normal pasti yang cantik suka yang tampan gitu ya. Nah, begitu ya, atau yang tampan suka yang cantik. Nah, itu suatu normal gitu ya. Jadi pilih dulu kriteria itu. Yang kedua, memilih pasangan itu harus kita lihat daripada keturunannya gitu ya. Tentu kita harapkan rumah tangga itu menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Tentu kita lihat juga faktor daripada keluarganya gitu. Yang ketiga, pilihlah karena liha karena hartanya gitu ya. Nah, karena tentunya yang jadi suami adalah orang bertanggung jawab hendaknya gitu ya, mampu melindungi kalau daripada poligami kan Pak, nggak mungkin lah dia miskin kan Pak. Kalau miskin mau poligami kan artinya mau membawa orang sengsara nanti. Iya, makanya kalau dalam Islam itu menikah itu ia harus mampu dulu gitu, mampu memberikan nafkah lahir batin gitu juga ya. Nah, kemudian yang keempat, memilih pasangan itu adalah karena agamanya gitu ya. Nah, fasfar bizatid taribat yadak. Pilihlah karena agama, maka kamu tidak akan celaka gitu ya. Nah, itu dalam hal daripada pemilihan pasangan gitu. Supaya tujuan kita dalam rumah tangga itu ya tentu mendapatkan ketenangan ya. Makanya di dalam Islam dikatakan gitu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ya. Jadi di antara kebesaran Allah itu adalah Allah menciptakan
pasangan kamu itu dari diri kamu itu adalah pasangan. Untuk apa? Litas kuno, supaya kamu merasa tentram, damai Jadi bersama. baju ya, Iya. pakaian. Ya? Nah, bahkan hunna libasul lakum wa antum Libasun libasun. ya. Libasun. Iya. Perempuan itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Artinya dalam rumah tangga itu harus saling menutupi gitu ya. Jadi hendaknya jangan sampai membukakan aib pasangannya kepada orang lain gitu. Subhanallah. Tuh, ya. Jangan membukakan aib. Bagaimanapun aib pasangan kita, itu hendaknya kita harus mampu menutupi. Jangan kita sampaikan kepada pihak yang ketiga. Siapa pihak yang ketiga? Pihak ketiga itu adalah selain dari pada kita suami istri gitu ya. Nah, itu dia. Jadi Maaf, artinya Pak, saya potong, Pak. iya. Kalau suaminya lemah sahwat nggak bisa disampaikan kemana-mana ya, Pak? Seharusnya tidak boleh gitu ya. Nah, kita sama-sama pakaian gitu ya. Nah, namanya pakaian tadi saling menutupi hendaknya. Aib pasangan kita itu hendaknya jangan kita sampaikan kepada orang lain gitu ya. Nah, begitu Pak ya. Itu dalam Islam gitu. Nah, jadi jangan kita bukakan aib istri kita, suami kita kepada orang lain. Maka kita hendaknya bermusyawarah lah di dalam rumah tangga itu gitu ya. Nah, jadi makanya inilah fungsi agama itu sangat penting sekali gitu ya di dalam terutama pernikahan dalam rumah tangga itu sendiri ya. Kalau orang yang punya agama, insya Allah dia tidak akan pernah menelantarkan suami istrinya ya. Kalau orang yang punya agama, dia tidak akan pernah durhaka terhadap suaminya. Kalau orang punya agama, maka dia tidak akan pernah mau menzolimi terhadap anak-anaknya juga begitu ya. Pasti dia akan menjaga. Inilah dalam Islam, ku ampusakum wa ahlikum naroh, jaga dirimu dan keluarga kamu ya. Ini harus penting sekali dalam menjaga diri ini. Tentunya diri kita ini harus mampu menjadi teladan. Seorang suami itu adalah seorang imam gitu ya. Ya. Imam itu dalam Islam adalah domin, penjamin. Maka baik buruknya rumah tangga itu juga tergantung kepada suaminya gitu ya. Ini sangat penting sekali. Maka suami itu harus bisa memberikan keteladanan, memberikan pendidikan terbaik terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Begitu ya Pak Mas ya. Ya Bunda Ripa ya. Siap, Pak. Pak, satu lagi pertanyaannya, Pak. Kalau seandainya mahar pernikahannya kripto, boleh nggak, Pak? Ya, mahar itu sebenarnya, mahar itu tergantung permintaan istri gitu ya. Oh gitu. Nah, Oh, Bitcoin jadi iya. boleh? Boleh, nggak apa-apa. Oh. Yang penting sebenarnya mahar itu adalah yang bisa bermanfaat gitulah. Bukan Nah. Bitcoin ya, XRP. Bitcoin. Iya, yang jelas dia berupa barang lah gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh seorang istri gitu ya. Kalau nggak Itu Bitcoin dia. nggak Solana. Kripto, Pak. Jadi iya, jadi pokoknya yang apanya udah disepakati lah gitu ya, disepakati dari suami istri gitu. Ya Pak, soalnya kripto ini kan masih ada fatwa-fatwa gitu Pak. Jadi Om ini rencananya tuh dia mau kasih mahar istri-istrinya tuh satu Bitcoin satu orang gitu. Satu tuh mahal loh. Iya iya iya. Tapi harus jelas bendanya Mbak gitu ya kan. Tapi jangan. Oh berarti jangan kripto bikin nggak boleh dong? Kalau seandainya dia nggak berbentuk benda, itu nggak bisa gitu. Oh nggak boleh berarti. Karena ada jelas bendanya gitu. Oh Ya, jadi misalnya syubhat nih pernikahannya nanti nih. Iya, karena memberikan mahar itu tentu yang bermanfaat. Kalau cuma dalam tulisan saja, nggak bisa diambil. Oh nggak boleh. Nggak boleh Kayak gitu surat ya. saham gitu nggak boleh. Emang nggak boleh dari Islam Pak? Surat saham. Hah. Ya, yang jelas. Ya, Wah ini fatwa lagi nih ya. Wah, saya cross check Iya. fatwa-fatwa deh Pak. Nanti MUI ada orang MUI nanti bisa saya telepon nih. Kalau serinya Iya. maharnya kripto tuh gimana gitu. Ya, jadi istilahnya ya yang bentuknya benda lah gitu Mbak, ya kan gitu. Boleh. Jadi, Siap. Minyak kemiri misalkannya kan Pak. nah boleh. Yang penting sepakat aja istrinya gitu, nggak apa-apa gitu loh. Kalau mau Oke lah. nggak apa-apa Tapi itu gitu. pertanyaan bercanda yang serius loh Pak. Betul. Ya nggak Saya apa-apa, bilang, yang penting. Saya selalu bercanda tuh selalu serius insya Allah Pak. Ya, betul.
Tapi Jadi artinya begini Pak, misalnya kita kasih seperangkat alat sholat, baru kita tambahin dengan kripto untuk masa depan mereka. ya artinya begini, sesuatu benda itu harus jelas nilainya. Kok seperangkat alat sholat, seperangkat perhiasan emas, baru kripto. Lanjut Pak. Iya, jadi harus bentuknya jelas gitu ya. Kripto itu harus nilainya berapa gitu ya. Kalau kita uangkan berapa gitu ya. Itu harus jelas gitu. Misalnya emas pun gitu. Harus jelas bentuknya cincin atau gelang atau segala macamnya gitu loh. Iya Jadi, Om. ya, gitu. Ada mahar transenden, ada mahar imanen. Mahar imanennya tuh seperangkat perhiasan emas dari ujung kepala sampai ujung kaki Om. Semua digelangin nih Om, segini Om. Sebenarnya Iya, boleh nggak apa-apa ya kan. Nah, misalnya nilai langsung emas, dibilang, gila kata dia. nilai emasnya Aduh, itu ya bisa Allah. harus enggaknya disebutkan karena begini, mas kawin itu kan pasti dalam Islam itu pasti dituliskan dalam buku nikah. Dituliskan dan disebutkan kan? Iya, disebutkan gitu. Jadi istilahnya bukan semacam istilahnya nggak jelas. Jangan sampai kita membeli Ditulis kucing ya di buku karung nikah itu, gitu lah. waktu Iya, ditulis. itu KUA. Ditulis ya, ditulis. Itu Terus kalau dalam buku menikahi janda, apa sih bedanya dengan menikah yang bukan janda Pak? Jadi begini, kalau pernikahan dengan janda itu ada dua macam gitu ya. Yang pertama janda mati kayak gitu ya, yang kedua janda hidup gitu ya. Nah, jadi kalau mati tentu harus ada syaratnya keterangan kematian daripada desa gitu. Kalau janda yang masih hidup, cerai hidup itu harus ada daripada surat akta cerai daripada Akta pengadilan. cerai, ya. Nah, gitu, itu dia. Tapi kalau nikahnya tuh katanya nggak ada wali nggak apa-apa atau gimana itu ada gitu bener nggak? Sebenarnya dalam Islam itu tidak boleh gitu ya, karena itu syarat sebagai rukun nikah. Harus tetap ada dalam- wali. Dalam hadis Nabi mengatakan begini, la nikah illa biwaliin wa sahidain mil adli ya. Tidak Boleh orang tua dan boleh abang kandung tetap Nah. aja ya perawan sama janda ya. Oh gitu. itu ada kriterianya loh Mbak gitu. Ya. Jadi Iya sih. wali itu ada dua macam. Yang pertama ada wali nasab, yang kedua adalah wali hakim. Wali gitu. hakim ya. Nah, Prioritas ya. wali nasab kan Pak, baru wali hakim. Jadi ya. Oh yang nikah ya. Iya. Jadi kalau seandainya jadi wali nasab itu ada ketentuannya. Misalnya selagi masih ada orang tuanya masih hidup, maka bapaknya itu adalah yang wajib menikahkan gitu ya. Nah, jadi kalau Kalau dia seandainya nggak mampu nih misalnya kan di luar negeri nih Pak. ya Misalkan Nikah ini contoh online Pak, Pak, nikah online. nikah online belum boleh ya Pak ya? nikah online Misalnya gini, orangnya kan di luar negeri nih Pak, ya. dipisahkan sama tempat, dan Ya. mereka ingin menikah nih, bisa nggak nikah dengan WhatsApp atau video gitu, boleh nggak? Jadi begini, Mbak. Kalau dalam ketentuan ya tentu harus dia punya taukil wali. Ijma namanya. ulama ya. Nah, taukil wali ya. Harus ada surat pernyataan dia mewakilkan kepada siapa gitu ya. Ya. Taukil wali artinya harus ada. Iya. Itu dia. Setahu saya gini loh, yang yang harus bertemu itu bukan si perempuannya, tapi si walinya ya kan Pak? Karena serah Iya. terima kan walinya. Iya, walinya gitu. Makanya kalau seandainya walinya itu di luar negeri mungkin tidak bisa untuk kembali, maka dia harus pertama sekali harus mewakilkan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya taruhlah kita Indonesia. Nih Pak, saya baca Wali- nih Pak. Saya baca, mohon maaf nih ya, saya baca nih. Nikah melalui video call atau video conference umumnya dianggap sah dalam hukum Islam, asalkan memenuhi semua syarat dan rukun pernikahan. Hal ini karena yang terpenting adalah adanya kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, bukan kehadiran fisik dalam satu tempat. Dalam Nah, suatu sultanat. iya, jadi ternyata banyak ulama kontemporer seperti Wahbah Al-Zuhaili seperti yang dikutip oleh NU Online itu membolehkan. Nah, Majelis Ulama juga mengakui keabsahan nikah online. Boleh kok nikah online.
Ya, ya kalau di KUA begini Mbak, Misalkannya bahwasanya gini, ini saya kasih contoh gini nih Pak. Misalkannya nih, saya, Om ini kan ada di Wakanda. ya, Terus dia mau betul. nikah nih sama aku ada di Indonesia. Boleh, boleh. Hmm. Terus kan orang tua aku sama aku. Orang tua aku menyerahkan walinya kepada orang Islam sebagai wali yang ada di samping dia tuh. Betul, ya. Lalu Makanya nanti di dia KUA, yang dinikahkan. ya, makanya di KUA itu minta surat taukil wali dulu gitu loh, Mbak. Berarti nanti terdaftarnya di Indonesia, baru nanti administrasi Iya. ini yang dibahas ya. Apakah nanti terdaftarnya di Iya. otomatis KUA sana dong yang mendaftar? Maksudnya Iya. apa lembaga sana yang mendaftarkan pernikahan itu surat Iya. sudah menikah dari negara Wakanda yang mengeluarkan, nanti divalidasi Iya, sama di Indonesia begitu. Ya. Wah, Ya, simpel jadi juga. Wah, keren jadi tuh. misalnya begini Mbak, misalnya contohnya tadi entahlah di Wakanda gitu ya, walinya tinggal. Oh, Om ini kan orang Burundi dia orang Burundi, Pak. Iya, Tapi aku taruhlah bohong, luar aku negeri. bohong bukan Burundi, itu istilah aja. Cuman Iya. samaran aja gitu. Aku nggak bisa sebutin di Iya. mana dia, di Burundi. Ya di luar negeri misalnya Mbak kan gitu. Jadi kan dia mungkin tidak bisa Tidak pulang bisa lah. meninggalkan tempat dia gitu. Tapi dia punya calon istri yang ada di luar negeri, di beda negeri itu. Nah, karena sekarang sudah ada hal-hal kayak gini ya Pak, kayak telepon daripada nanti berzina mereka, ya kan, berdosa pada akhirnya, zina mata, zina hati, dan zina telinga, zina macam-macam. Akhirnya mereka merencanakanlah pernikahan. Tapi pernikahannya itu dengan cara seperti itu gimana? Ya begini, tapi ini ya kalau di kantor KUA itu kan negara Mbak ya kan, tentu administrasinya harus jelas gitu ya. Maka sampai ke taukil wali itu memang harus ada surat pernyataan walinya gitu ya. Bahkan itu harus diketahui daripada dubesnya. Jadi artinya walinya itu datang kepada dubesnya, misalnya Arab Saudi dia nikah gitu, apa walinya di Arab Saudi, yang nikah ini anaknya di Indonesia gitu. Karena dia walinya tadi itu tidak bisa hadir, maka dia datang ke dubes RI yang ada di Arab Saudi. Nanti surat taukil walinya itu dikirimkan kepada KUA tempat dia menikah gitu loh Mbak. Ya. Nah, jadi kalau seandainya itu misalnya ketika menikah anaknya ya kemudian ingin menyaksikan, itu lebih baik lagi telekonferensi gitu. Jadi jelas dia. Kita bisa memastikan bahwasanya itu pernikahan itu memang disetujui oleh walinya gitu loh Mbak. Gitu. Jadi gitu. pernyataan itu sangat penting juga gitu. Oh, begitu. Iya, makanya wali nikah itu harus jelas gitu ya. Nah, jadi selagi masih ayahnya ada, itu maka orang ayahnya itu yang harus itu menjadi wali dalam pernikahan itu ya. Nah, tapi kalau seandainya ayahnya itu tidak ada Mbak, kadang-kadang dia hilang, tidak tahu keberadaannya setelah perceraian, dia tidak tahu, menghilang gitu ya. Maka itu dikatakan wali gaib namanya ya. Nah, wali gaib. Kalau seandainya dia masih hidup, kemudian dia gaib, tidak tahu keberadaannya di mana, maka itu nanti kepada wali hakim dulu. Wali hakim gitu. Itu dia. Oke. Mantap. Siap, sangat dipahami sekali Pak. Ya, doakan sajalah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda semuanya para pejuang, lanjutkan perjuangannya. Siap. Ya, siap. Saya ada yang baru pertama dinaikkan sama Bunda ini. Saya minta naik, tidak pernah dinaikkan. Ya, karena saya menspesialkan itu dialek lintas iman, bukan dengan sesama muslim. Karena saya memang mendedikasikan komal saya, apalagi Bang Yonatan Antar ini juga, kepada teman-teman non-muslim untuk bertanya jawab tentang Islam. Nah, kenapa kami tidak menaikkan orang Islam walaupun mungkin mereka kredibel? Kami khawatir orang-orang non-muslim ini beda dengan orang-orang Islam. Kalau orang Islam bertanya tentang Islam, mungkin orang-orang berilmu bisa menjawab. Tapi orang-orang yang non-muslim, apalagi oten ini, mereka bahkan sebenarnya bukan bertanya, kadang hanya menghujat. Jadi itu adalah kami anggap ya kami ajalah orang-orang yang sendal-sendal ulama ini yang menghadapi. Nggak usah ulama-ulama turun gunung untuk menghadapi sekelas oten gitu loh.
Iya. Jadi gini, mungkin terima kasih juga nih Ripa, Bang Yonatan juga, saya ini pertama kali juga naik gitu ya. Siap. Jadi Ya terima karena kasih. Bapak dinaikin karena nggak ada Oten. Kalau ada Oten kami yang hadapin, saya, Bang Moto sama Bang Yonat yang hadapin. Tapi kalau seandainya Oten yang tanya, saya nggak izinkan Ustadz dulu menjawab. Kenapa? Terlalu tinggi ilmu Ustadz. Mereka nggak ngerti, nanti saya dulu ajarin mereka bahasa Indonesia. Ibarat Iya, kata jadi kan tadi- antum dosen-dosennya, saya guru PAUD-nya. Jadi saya yang ajarin dulu, baru gitu. Iya. Terima kasih banyak ya, Bunda Siap, Ripa. sama-sama kami juga berterima kasih banyak atas ilmunya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang WIB silakan sholat ya. Oke, silakan Pak Mas Gus, ada yang mau disampaikan mungkin. Antum berapa tahun berada di dunia apologet? Kurang lebih 6 tahunan lah, Bang. Subhanallah. Berapa orang yang alhamdulillah mereka itu kembali ke jalan yang benar? Saya nggak ngitung. Saking banyaknya ya, alhamdulillah. Bukan, karena saya tidak itu yang saya prioritaskan. Saya prioritaskan adalah menjawab berdasarkan pembelajaran saya dasar-dasar tentang Islam. Saya tidak peduli ada yang mu'alaf atau mu'alaf, itu bukan kepedulian saya karena itu urusan Allah dengan hambanya. Saya hanya menjawab apa yang mereka salah pahami, apa yang mereka tanyakan yang memang hal-hal dasar gitu. Seperti itu. Oke. Saya akui terkait masalah itu, jenengan sama siapa Ustadz Yonatan Mesia ini, saya akui ajib. Gus Wafi lagi, Bang Zuma, ajib. Itu teman saya Gus Wafi itu. Masya Allah, guru saya itu. Ya. Ya, jadi begini, Mas, aku manggilnya apa ya? Karena aku kan orang yang sangat skeptis dalam dunia sosial media. Ustadz Wafi ngajarin aku jangan sembarang memberikan gelar kepada orang lain. Jadi kalau tak kenal kan maka tak sayang. Aku memang tidak mau sembrono, karena Ustadz Wafi yang ngajarin supaya tidak sembrono. Artinya kalau untuk saya pribadi, saya akan menggali ilmu seseorang itu karena saya tahu dia ulama misal. Makanya Ustadz Wafi itu kan saya sudah pernah ketemu beliau. Saya sudah datang ke rumah beliau, sudah tidur di rumah beliau, bahkan saya makan masakan istri beliau. Artinya kalau saya katakan beliau guru saya, itu sah. Pertama sudah bertemu. Yang kedua memang saya belajar ke beliau dengan cara apapun. Nah, tapi terkadang kan ada saudara-saudara saya mungkin yang sebenarnya ilmunya jauh di atas saya. Mungkin minta naik ke atas atau apa. Kenapa belum saya izinkan naik? Karena gini, ada segmen kita tuh, ada segmen kita lagi dialektika dengan non muslim. Nanti setelah clear itu, biasanya saya seperti ini contohnya akan menaikkan orang-orang Islam yang memang mampu menjawab, berbagi ilmu. Nanti akan cenderung ke intern Islam misalnya. Jadi seperti itu. Mas atau Pak Gus atau Gus, aku nggak tahu nih. Gus ini tuh gelar ya, Gus ya, kayak Gus Yonat, Gus Wafi gitu kan, gitu. Jadi terkadang kami tidak menaikkan yang Muslim walaupun kami terkadang tahu bahwa mereka kredibel, supaya tidak dijadikan bahan olo-oloan para ulama ini oleh oten-oten itu. Betul. Karena kebanyakan mereka tuh jangan-jangan bukan mencari ilmu tapi hanya ingin menghujat. Begitu Gus Adam. Ya, yang disayangkan Bunda, dari seiman seagama dengan kita ini, mereka itu naik yang mana dia tidak tahu apa-apa. Nah, itu yang memang kita sayangkan. Dan saya selalu sondingan kepada umat Islam, justru itu zolim kepada diri mereka sendiri, dan itu nggak ada urusan dengan saya. Penting saya mengingatkan selalu, kalian kalau masuk ke kandang serigala nggak punya senjata, kalau kalian dihancurkan, dikoyak-koyak, jangan nangis depan saya. Karena saya nggak ada tanggung jawab untuk bikin kalian puas. Saya nggak ada tanggung jawab untuk bela kalian. Karena apa? Kaliannya menginginkan. Udah tahu itu kandang serigala, masih masuk juga. Kalau saya masuk ke kandang serigala, saya udah punya pecut, saya bisa cabutin bulu mereka satu-satu gitu loh. Kenapa? Karena kami sudah menghadapi mereka, kami tahu siapa mereka, kami tahu pertanyaan mereka, dan kami tahu arah-arah mereka bicara gitu loh. Tapi kalau seandainya orang-orang nggak ngerti, tiba-tiba dipermalukan, ya nangis-nangis aja lah sendiri. Iya betul. Sangat miris sekali saya melihat itu. Ya Allah, kata saya.
Ya, ini aja Gus, saran saya Gus ya, ini izin nih. Umat Islam itu juga butuh guru. Kalau antum memang misal kayak Gus Wafi itu buka komal untuk kajian-kajian internet Islam, ya mudah-mudahan nanti banyak umat Islam yang belajar ke antum tentang kaidah-kaidah Islam secara baik dan benar gitu loh. Kalau kami ini kan sudah istilah pion-pion lah, kami ini sudah pasukan berani mati lah istilahnya sama Bang Yonat ini. Ibarat kata kami tukang tampol gitu, bukan guru. Kami tukang tampol, tukang hantam mulut mereka gitu loh. Yang mana kami mengkomparasi kembali karena kami belajar kitab mereka. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.